Halo teman-teman, kita mulai di live coaching hari yang keberapa nih? 5 kali ya. Hari yang kelima. Harusnya semoga noise-nya nggak terlalu besar. Hari ini kita akan bahas tentang ini. Request materi kemarin sampai sini ya, ideal drafting komposisi 1 mm, 1 TB, 1 area ya, sisi area, satu lagi follow up dynamic, kemudian balancing line. Nah sekarang kita bahas tentang setup counter ganking, tentang rotasi dan ganking lah ya. Oke, kita bahas tentang ini, rotasi dan ganking. Ini aku udah buka modulnya. Ini suara mobil dan segala macamnya denger nggak? Nggak ya? Nggak ada, coach. Oke. Nggak ada aman. Aman ya. Oke. Nah, definisi ganking dan rotasi, perbedaan ganking dan rotasi sama tiap role. Ini ada studi kasusnya juga. Coach itu belum Oh, share screen. Share screen ya. Allah. Untung diingetin. Enggak ketemu. Apa kunci motor? Iya. Udah ya. Kelihatan ya ini ya. Siap, coach. Aman. Oke. Ganking dan rotasi. Nah, ini materinya adalah ganking dan rotasi sama perbedaan ganking dan rotasi. Kemudian ganking dan rotasi berdasarkan role. Kemudian nanti ada studi case tentang drafting sama ganking dan rotasi. Yang pertama itu 1 menit setelah landing page, jadi kayak kita udah tahu landing page, kita menuju ke ganking rotasi, fase ganking dan rotasi. Yang pertama definisi ganking berawal dari kata gang ya, rumus basic ganking. Ini aku bilang cuman satu. Rumus basic ganking ada satu, yaitu musuh mana yang paling besar chance-nya untuk dibunuh di suatu kondisi. Jadi di kondisi tertentu itu pasti ada bagian land mana atau musuh mana yang pasti bisa dibunuh lah istilahnya. Itu namanya ganking. Nah, sedangkan perbedaannya dengan rotasi, rotation itu dari rotasi perputaran atau pergerakan. Nah, rumus basic rotasi ada 2. Jadi intinya kalau yang ganking tadi ini ya, yang chance-nya untuk dibunuh di suatu kondisi. Kemudian yang rotasi itu adalah basicnya ada 2. Yang pertama adalah value power member tim mana yang ingin ditingkatkan. Jadi ini mungkin berhubungan erat dengan roamer ini ya, roamer rotasinya roamer ya. Kalau untuk pertama pasti yang rotasi kan roamer. Tapi nanti untuk di mid game dan segala macam itu sebenarnya sama. Jadi setelah punya ulti, XP kamu rotasi kemana dan segala macam itu sebenarnya fleksibel, bebas dan tidak ada patokan XP harus land XP. Sebenarnya gitu. Cuman rata-rata orang masih konvensional itu normal ya, umum ya, kayak XP ya nempatin land XP, mid ya nempatin land mid. Tapi sebenarnya bisa fleksibel banget. Ini beberapa tim sudah pernah pakai untuk rumus rotasi ini. Jadi misalnya dia mid nih, tapi setelah dia punya ulti dia pindah land di gold land terus gitu misalnya, atau ke XP gitu. Ini pernah di semi pro itu sempat ada yang pakai kayak gitu juga. Jadi nanti misalnya Lunok nih di mid, musuhnya Esme atau Uranus di atas,
nanti dia landingnya akan di atas terus gitu lunoknya, supaya bisa kill dengan gampang si Esme-nya. Sedangkan misalnya si Chow yang di XP dia akan main di mid gitu misalnya, supaya nggak bisa mati, cari info dan segala macam, misalnya kayak gitu. Karena Chow lawan Esme juga nggak terlalu enak, akhirnya lunoknya yang landing di atas rotasinya, kemudian si Chow-nya itu akan clear mid, kemudian setup ke Esme, misalnya kayak gitu. Ini sebenarnya bisa sekreatif itu Mobile Legends itu bisa sekreatif itu, cuman orang jarang pakai. Jadi yang pertama adalah value power member tim mana yang ingin ditingkatkan, yang kedua adalah value power musuh mana yang ingin dipressure. Nah, jadi cuma dua rumusnya rotasi, karena pikirannya, mindsetnya adalah enggak untuk ngekill. Jadi rotasi itu adalah, oh aku ini punya power segini, punya power lumayan besar ketika punya ulti, dan efektif ketika buat lawan hero marksman misalnya. Ya udah, berarti aku ke gold lane terus gitu. Misalnya contohnya Partial lah ya, gampangnya. Kalau Partial kalau udah punya ulti, wah udah ke marksman terus. Kalau apalagi kalau MM-nya udah nggak ada flicker, ya udah aku ke marksman terus gitu, ke gold lane terus. Kalau misalnya aku buka ulti, ada kata buka ulti, itu nggak mati nih ya, misalnya kayak cuman pressure, si gold lane-nya juga tahu, yang aku ngeluarin ulti aja, ngeluarin 2 tetes aja udah bikin musuhnya pulang gitu. Rotasi kayak gitu, nggak perlu ngegeng gitu, ya udah pulang itu udah cuan gitu, kayak bikin musuhnya hilang flicker terus pulang, kemudian shield gold turret-nya bisa di plating. Nah kayak gitu contohnya. Nah perbedaan genggi dan rotasi kalau aku bilang itu adalah disebut genggi jika ada chain skill, dan disebut rotasi jika tidak ada chain skill. Jadi walaupun tanpa chain skill kalian berrotasi di posisi yang pas ya, lane yang pas, itu akan impactnya akan lebih maksimal gitu. Jadi nggak harus ngekill. Salah satu contohnya ya Blacklist gitu misalnya, kayak Blacklist yang waktu juara dunia di M3 itu dia rotasi objektifnya pas gitu. Jadi ketika Estes misalnya sama Baxianya dia itu jalan kemana, disambak sama dulu itu Chow kan si Hajinya itu kemana, misalnya ke pressure ke gold lane, ya itu rotasi yang pas gitu, sehingga musuhnya akan ngerespon dan harus nge-defend. Contohnya kayak gitu rotasi. Oke, ini berhubungan sama roamer ya yang aku bilang. Nah ini tadi kan bahas tentang ganking itu gimana sih setupnya. Nah misalnya roamer ganking tuh gold lane, roamer yang pingin gank gold lane, objektifnya kill ke arah gold lane musuh, biasanya MM kan, karena setup gankingnya gimana. Nah ini info ke gold laner kita ketika kita mau ganking. Jadi ini apa ya, untuk tim ya. Tapi kalau misalnya kalian terapkan di ranked itu juga bisa, kayak misalnya attack gitu, pakai sinyal-sinyal gitu juga bisa. Terus nge-point lah ya kalau mau ke MM-nya. Nanti kalau MM-nya yang ngerti ya, si gold lane yang kita yang ngerti nih, makronya ngerti, misalnya tanpa ngomong ya, tanpa komunikasi, dia pasti akan trade hit dulu. Nah ini gold laner kita dan musuh akan bertukar HP, jadi akan trade hit dulu sampai under 50% lah HP-nya, HP-nya. Kemudian jalan lewat bus sebelum momen yang pasti bisa di kill. Jadi gini, mungkin aku lihatnya dari sini ya. Jadi misalnya gold lane-nya di bawah, ini trade hit, kita roamer nih jalan straight lewat bus yang ini, atau dari sini lewat sini dulu. Nanti begitu ini trade hit, kita jalan ke sini, kita mau pakai flicker atau jalan biasa, itu musuhnya kaget. Tapi kalau misalnya kita nggak lewat bus, kita lewat sini, ya itu ketahuan gitu. Nah ini mungkin beberapa ya pasti banyak yang tahu, tapi beberapa nggak tahu gitu. Nah ini ada yang nanya. Oke, iya kenapa? Oke coach, maafin ya. Iya, halo. Jadi lupa saya. Itu masalah ganking kan, battle kan menit 2 ya yang up tuh, itu kan biasanya di XP. Terus kalau misalkan turtle-nya pindah ke gold lane, terus
kan itu kan masih under menit 5, masih di bawah menit 5. Nah, si XP-nya itu join tapi setelah cutting, udah bener ya, cutting terus join ke gold lane, tapi itu kelamaan di atasnya, itu lebih cuan mana. Terus si XP musuhnya rating dapetin power di bawah. Oke. Itu kayaknya nunggu ini kelar dulu kayak. Soalnya kan ini lompat nih dari itu. Itu kan kayak case susah kan. Nah, itu coba sih nanti kamu catat dulu, nanti ambil intinya, nanti ditaruh sini, nanti aku jawab gitu. Soalnya ini kan ya, jadi biar dari basicnya dulu gitu. Kayak misalnya ada yang epic, legend dan segala macam kan belum tentu tahu nih. Nah, aku jelasin situ, nanti itu case-nya nanti kita bahas bareng. Yang lebih itu kayaknya soalnya next level tuh modelnya. Oke. Siap, coach. Oke. Jadi balik lagi ke sini ya, kayak ke hotline, balik lagi lewat bus ya. Jadi lewat bus supaya nggak ketahuan, kemudian langsung surprise, mau pakai spell, mau flicker, mau sprint atau jalan biasa juga oke. Nah, ini lebih bagus lagi jika kita masih jalan dari mail tapi good liner kita udah trade. Jadi kayak udah tahu lah patternnya. Ini beberapa tim kayak udah terbiasa. Mungkin di tim banyak lah, kalau kalian punya tim-tim paketan gitu kayak aku mau ke bawah udah langsung trade gitu padahal masih di mid gitu. Nah, karena tujuannya ini loh, karena konsentrasi god linernya itu ke buy one gitu. Dan dia kalau ngerasa menang HP dia akan berani gitu. Kamu kalah kok, nah, bakalan trade hit terus, dia yang ngerasa menang, dia yang maju offside. Nah, itu kita gampang gankingnya. Nah, ganking ke gold adalah yang paling umum dan paling basic dilakukan oleh orang, bahkan di publik orang semua tahu ya, maksudnya ke rata-rata itu ganking itu pasti ke gold. Tingkat keberhasilan ganking berdasarkan eksekusi. Nah, ini tingkat keberhasilan ganking itu berdasarkan perhitungan skill dan eksekusi dari kalkulasi dari gold liner dan si roamer. Gitu. Ini untuk yang basic ya. Roamer ganking ke gold. Nah, terus ganking ke mid lane. Nah, kalau ganking ke mid lane gimana? Misalnya kita dari gold nih. Nah, ini kan pakai early mid kan. Setup gankingnya itu info sama info juga. Aku mau ke mid. Ambil boost yang paling vital. Nah, ini biasanya aku ngomongnya ambil boost kalau yang pakai roamer, ambil boost yang ke arah gold laner. Jadi misalnya gold lanernya di bawah, ya ambil boost ini nih vital. Kamu ngambil boost ini berarti menguasai roamer yang habis boost di kanan, di L kanan, kalau god linernya bawah itu pasti menguasai area setengah area mid dan area bawah. Misalnya kenapa kok situ? Karena aku bilang kan kemarin kita analisis kan kayak ini boost ini harus diambil, boost itu harus diambil, karena aku bilang gitu kan. Itu karena aku tahu ujung-ujungnya pasti ke gold gitu. Jadi roamernya pasti jalan ke sini, nanti bisa di setup, di follow out sama mid, dan itu cuan gitu. Kita trading darah dan trading skillnya itu udah menang duluan gitu. Nah, setup dari boost, terus timing pengeluaran skill harus bersama-sama dengan mid laner agar damage maksimal. Biasanya di ranked itu nggak maksimal, tapi kalau nggak maksimal tuh kayak gimana sih? Kayak kita masih pakai Lolita Stone gitu misalnya, tapi magenya udah nge-skill duluan, akhirnya nggak sinergi kan. Nah, kalau si midnya ngerti, roamernya juga ngerti, ya roamer dulu dong, si Loli dulu dong yang pasti cerdas, habis itu disambung Parsia misalnya. Nah, stone-nya yang lebih area yang nggak pasti gitu. Kalau Loli kan lebih pasti gitu, skill 1 terus diklik kan pasti kena ke orang, nah itu disambung. Nah, itu sebenarnya makro personal gitu, makro personal yang kamu harus ngerti. Kalau kamu misalnya seorang roamer, oh aku yang buka, Parsia yang follow up. Sebagai Parsia juga aku harus ngerti, oh temanku ini Loli, ya Lolita, ya Loli yang buka, aku yang follow up, jangan aku buang skill. Itu hal basic kayak gitu, itu banyak nggak ngerti, dan orang ngomongnya adalah chemistry, padahal itu adalah makro personal. Nggak perlu chemistry kenal 17 tahun main bareng Mobile Legends baru ngerti, nggak perlu. Itu udah harus tahu, Lolita buka dulu, kalau Loli Parsia ya Loli buka dulu gitu, baru Parsia follow up. Nah, itu yang namanya tadi ini ya, agar damage-nya maksimal. Jadi stun dimasukin damage, terus di stun lagi masukin damage lagi, bukan di stun double stun gitu. Double stun kan CC-nya 1 detik gitu. Harusnya 1 detik dari stun dari Loli, kemudian stun dari Parsia 2 detik gitu, jadinya kurang lebih kayak gitu. Damage-nya plus hit juga itu maksimal.
Nah, terus hindari commit berlebihan karena area mid lane ada area yang paling banyak dilewati semua musuh. Jungler atau XP biasa rotasi di mid. Jadi maksudnya gini, biasanya orang itu commit sini sampai sampai buang flicker dan segala macam untuk ngekill doang. Sedangkan nge-trade itu rugi, apalagi ngekill kamu buang spell flicker sedangkan musuhnya nggak buang spell. Terus kamu mati, hitungannya kan trade satu-satu, kamu hilang spell dia enggak. Nah, itu udah rugi. Nah, jadi komitnya itu nggak usah berlebihan. Sebatasnya si ini, satu kali hit to red nggak apa-apa, 2 kali rugi. Jadi 1 kali hit to red lah biasanya. Atau kan gampangnya. Dari situ kemudian, nah karena ini juga jungler dan XP itu, misalnya XP-nya misalnya kita dari sini oke, sini terus XP-nya jalan dari ngekat sini di sini. Nah, nanti kalau berlebihan pas balik ke sini ketemu sama XP, belum ketemu sama junglernya yang di sini. Di commit sama XP dan jungler. Karena kita belum tentu tahu info dari mereka kan. Kecuali udah pasti nih nggak ada baru nggak apa-apa, kamu agak commit gitu misalnya. Agak commit kena turret 2 kali gitu. Nah, ibaratnya gitu. Karena lane mid ini paling pendek gitu. Jadi gankingnya itu cuman areanya kalau kamu inisiator di sekitar sini ya paling cuman 2 langkah 3 langkah udah kena hit to red gitu. Jadi nggak usah berlebihan. Oke, udah paham ya harusnya ini. Kemudian ganking mid adalah yang paling susah dilakukan karena banyak info dari roamer musuh. Jadi karena banyak info dari roamer musuh yang di mirrorin lah, istilahnya kita pakai Franco di mirrorin Matilda atau Florita misalnya. Jadi susah. Serta jarak pendek kalau ke area mid. Nah, biasanya ngetriknya gimana? Orang nanya. Lah terus gimana? Aku di mirror terus. Coach, aku pakai Franco di geng terus. Salah, aku pakai Franco nih nggak bisa ngegeng. Diikutin terus, di mirror terus. Terus gimana ngetriknya? Ya ngetriknya itu adalah biasanya nomor 1 itu pakai movement speed, tapi ketahuan gitu tetap. Misalnya kamu di sini Franco, terus di mirrorin Loli. Franco-nya lari ke sini. Loli kan lambat jalannya. Franco kan pakai emblem squad tuh cepet. Nah, biasanya jalan duluan ke sini, tapi kan tahu dikasih info gitu. Nah, itu biasanya ngetriknya pakai movement speed 1 itu. Tapi biasanya ketahuan. Nah, yang efektif adalah dari lane, dari sini, dari lane, dari bawah, dari tengah, dari sini. Ini banyak pro player pun nggak tahu. Semi pro apalagi nggak tahu, banyak yang nggak tahu. Beberapa tahu, beberapa enggak. Jadi kalau udah di mirror udah frustasi gitu. Waduh, ketemu Loli terus nggak bisa ngegeng gitu. Kalau misalnya udah di sini nggak bisa seret gitu, balik recall terus dari sini jalan ke bawah atau muter. Karena Lolinya kalau muter ke sini kan dia ngikutin. Dia nggak tahu nih aku ngegeng bawah apa ngegeng atas, dari lane sini, dari lane depan sini. Nanti biasanya Franco pakai flicker langsung ulti gitu kalau udah. Oke, ya paham ya kira-kira. Apalagi yang mid agak susah, tapi untuk menambah chance keberhasilan mid lane harus melakukan poking. Jadi kayak sering poking gitu yang freeze lane itu. Nah, kalau ke XP lane roamer sama setupnya bertukar HP atau mekanik biasanya di road gitu, Esme atau Esme di road itu udah rawan-rawan ke geng dah. Esme di road gitu misalnya, kalau udah Esme-nya ngajak buy one juga dan segala macam supaya di road yang offset kemudian di ganking, atau di roadnya yang memang udah itu nanti tinggal di commit gitu. Lebih bagus lagi jika jalan. Nah, ini sama ya, yang nggak boleh dilakukan adalah cut minion. Kalau cut minion nggak bisa ngegeng. Jadi kalau misalnya ini cut minion XP-nya, kita roamer mau ngegeng tuh nggak bisa karena minion kita masuk ke turret. Ini minionnya di ini, nanti ngegengnya ke turret bisa sih, cuman resiko terkena hit turret gitu. Jadi lebih susah. Mending dibiarin bertemu terus buy one, kemudian lewat boost tetap sama info terus ganking. Itu XP. Nah, dilakukan jarang banget. Tapi ya daripada misalnya ke gold lane nggak bisa mati, udah clear juga minionnya, misalnya aku bakal Patrick, nanti kamu bisa clear terus Patricknya nge-clear pakai braided atau pakai bomb, kemudian langsung ke XP gitu. Karena XP-nya sering spread happy. Nah, kalau mid laner gimana? Nah, ini yang tadi ya. Nah, mid laner itu intinya di sini kan rumus-rumus banyak kan. Intinya fast clear dulu di mid, kemudian kamu langsung jalan.
Nah itu bisa dilakukan kalau kamu nggak kalah komposisi 2 mid. Kalau mid laner, kalau misalnya fast clear kayak Lilia, Parsha itu gampang kan. Nah kemudian ganking itu gampang kayak itu. Kalau ya Yivi kan lama. Kalau misalnya Aurora apa itu kan nge-clearnya lama. Nah itu makanya jarang dipakai. Itu Aurora kan lama gitu. Tapi nggak apa-apa sebenarnya, itu bisa dilakukan kalau roamermu misalnya grok. Jadi groknya yang grok Eudora misalnya kayak gitu ya, susah clear ke Eudoranya, groknya yang nge-clear, Eudoranya yang jalan ke Goldland lewat sini, seret, groknya cuman mirrorin si roamernya ini, nanti Eudoranya pergi ke Goldland misalnya kayak gitu. Itu untuk mid laner. Nah bedanya adalah kalau mid laner kalau udah commit nih, mau ganking ke sini, mau commit misalnya yang ini, harus nginfo ke XP lanernya biar XP lanernya itu bisa makan lane ini, atau ke roamernya bisa clear ini. Wave berikutnya clearin ya, aku punya ulti pingin commit ke gold. Contohnya kayak gitu. Pingin commit ke MM. Oke, sampai situ. Ya, apa? Coach mungkin. Apa? Nggak kelihatan. Lagi ya. Apa itu? Kalau ini menurut pendapat coach aja ya. Kan kalau sekarang kan saya kan jangan pokoknya jangan ini nih, jangan ngelewatin ini. Apa namanya kalau apa? Tentang rotasi. Kan kalau saya sebagai roamer begini. Awal game misalkan kita dari tim kita kan ada Xavier. Itu kan otomatis clear lane-nya lama ya untuk rotasi. Nah, jadi setiap kali saya pakai roamer, mau itu Xavier, mau itu Lilia, walaupun yang fast clear, tapi tetap saya bantuin si mid-nya clear. Mid biar cepat. Saya baru ke gold, habis ke gold clear. Kamu apa dulu hero-nya? Kamu apa dulu hero-nya? Kalau yang sering saya pakai Kaja. Oke, terus Kaja Atlas sama Akai. Kalau Atlas belum tentu, kalau Kaja oke. Kenapa kok aku bilang gitu? Contoh kamu Xavier sama apa tadi? Atlas gitu misalnya. Lah musuhmu Matilda sama Lilia, ya mati kamu nge-clear. Ayo coba bayangin. Betul. Ayo coba 2 lawan 2, pasti kamu separuh kurang nge-clear pertama. Kena itu pasti recall ya coach ya? Udah pasti, makanya itu mending start Goldland kalau kayak gitu. Karena Xaviernya pasti ngalah. Kalau kamu patokin kayak gitu ya itu tak kasih case itu. Kalau Matilda Lilia, udah pasti Atlasnya darah separuh kurang, seperempat. Terus keseringan begini coach, case-nya kalau masalah rotasi. Kalau saya kan lebih memprioritaskan untuk ngejadiin gold lane-nya dibanding jungler, apalagi XP yang barang tentu kan XP tuh harusnya XP yang ngerti rotasi ke bagian turtle, ke bagian mid lane. Nah, sering kejadian itu XP-nya yang malah kayak bahasanya XP-nya manja kayak gitu. Itu mending saya bantu XP untuk next lihat dulu XP-mu apa. XP-mu bisa gendong di berikutnya nggak? Contoh misalnya dia Esme, dia satunya di road ya, kalau dia udah mati satu kali terus MM-nya fine aja, mending kamu bantu ke XP. Karena apa fungsinya? Karena Esme-nya biar up powernya, dia bisa cut lane dan segala macam nantinya gitu. Kalau Zero-nya mati kan SB-nya bakalan bersinar gitu. Memang yang gendong gold lane, tapi kamu rotasi ke gold lane juga kebanyakan ketahuan dan gold lane-mu udah safe gitu. Nah kalau kamu ke XP satu kali kan ya bisa-bisa SB-mu nanti terbebas dan bisa gendong di mid game-nya gitu. Bayangin kalau dia udah mati satu kali terus mati lagi, wah tambah mati. Lane jauhmu pasti mati terus nanti pas mid game. Gitu. Oke, berarti kalau kayak gitu secara basic Esme lawan lapu-lapu untuk yang sekarang menang mana sih coach? Ya menang lapu-lapu kayaknya kalau sekarang ya. Aku sih belum nyoba ya, tapi harusnya dengan debuff-nya lapu-lapu kayaknya menang lapu-lapu. Sedikit kayak 55-45. Udah jarang pakai XP semenjak Proveus di nerf. Udah jarang, jadi makanya secara basic hero-hero XP yang di buff sekarang itu masih ya Esme intinya di nerf yang kemarin, makanya nggak tak masukin priority waktu terakhir aku nge-coach juga nggak pernah nge-pick Esme kalau nggak bener-bener enak pakai Esme. Kalau aku gitu, ada Bennett dan segala macam, masih banyak lah hero yang bisa main-main jauh gitu. Kecuali musuhnya Loli apa yang banyak-banyak Matilda. Ya Loli, Matilda misalnya
junglernya juga yang butuh yang bisa nge-shield juga kayak Jawhead gitu kan ya. Akai juga walaupun sebut ya. Nah, itu ya cuan lah pakai Esme gitu. Betul aja. Ya intinya gitu sih. Intinya nggak ada patokan kamu harus geng XP atau enggak gitu. Karena aku udah ngomong dari awal nggak ada patokan gitu. Kalau dipatok itu modelnya kayak gini nih. Kalau kamu nganggap Mobile Legends patokan tuh ibaratnya aku nge-coach ya patokan. Kayak kamu nanya tentang rotasi itu, time aku ini ya ini terus gitu. Modelnya kayak gitu. Kayak nggak nyambung kan jadinya. Kayak nggak sesuai sikon kan. Nah itu. Nah ini disesuaikan sama sikon. Intinya gitu. Itu tadi roamer ya. Oke. Roamer tadi, terus kemudian ke mid lane tadi ini ya. Nah, lanjut lagi ya, mid lane tadi udah sampai tadi yang harus koordinasi tentang midnya. Ada yang angkat tangan lagi. Ya, kenapa Harit? Coach itu kan tadi ini sedang pembahasan dengan roamer. Nah itu kan roamernya kan dari gold ke mid itu apa harus ngebas lewat rumput musuh apa lewat dari ngebas rumput map kita sendiri gitu? Kamu apa dulu? Dia musuhnya apa? Roamernya apa? Kamu apa? Kamu pakai roamer apa musuhnya? Misalnya nih kita main hero yang lambat larinya kayak apa ya? Kufra. Oke, Kufra. Misalnya nih. Musuhnya ya fighter atau assassin itu yang hero-hero kayak cepat yang cepat. Bukan. Musuhnya roamernya maksudku. Musuh roamernya. Misalnya Atlas yang cepat. Nah, kita kan lambat nih, roamernya lambat dan Atlasnya itu dengan cepat lah. Apakah kita lewat dari map musuh yang rumput sebelah kanan itu atau dari kiri? Dari kiri itu sini? Enggak, dari bawah coach yang nomor 3 apa ke sini? Ke kiri apa ke kanan ya? Di sini. Dari sini. Rumput, dari sini ya. Ini ke dekat turtle. Dari sini coach. Bukan coach, ke dari atas. Sini. Nah, iya coach. Nah, iya. Apa dari sebaliknya ke kanan sini sampai ke mid ya? Ini nggak mungkin ini. Kalau kamu lihat sini itu udah pasti bonyok anjir, kena Atlas, nanti belum ada jugglernya, bonyok nganggur nih kamu di sini. Pilihannya itu jalan sini atau lewat sini, muter sini. Pilihannya cuma dua dari ini. Ini sama ini. Oh iya coach. Ya apa ya, tak tandai kali ya. Nih. Iya coach. Kok enak. Cilik. Ini sama satu lagi sini. Kalau dari Scotland ya satu lagi dari sini. Dari sini, dari depan, dari sini nanti ke sini. Oke coach. Karena apa? Karena kan ibaratnya kamu di mirror pasti sama Atlasnya, kecuali kamu tahu Atlasnya pulang. Iya. Jadi kamu dari Godline kan ini terus trading di sini, biasanya rebutan rumput ini nih gankingnya. Iya coach. Iya mulai dari rebutan sini, kamu separuh pun nggak apa-apa karena kamu bakal recall terus lewat sini kan, bakal sini kalau mau ke mid ganking. Lah kan kamu tahu Atlasnya di sekitar sini, seharusnya Atlas kan pasti balik ke sini kan gitu. Iya coach. Nah nanti magemu kan mepet kiri lah, lebih aman. Kecuali ini kalau rotasi juga XP-nya di sini, di cut terus di sini, nggak boleh ini magenya ke sini, jadi diem di turret. Kamu akhirnya buka ke kiri, buka ke sini dulu. Nanti berharap, soalnya Atlasnya pasti di sini, kemungkinan. Kalau pas wave mid ketemu kan, wave mid lebih cepat ketemu kan, balik sini. Nah nanti kamu di sini setup, magenya mau suruh masuk sini, terus kamu masuk di sini, masuk sini, terus magenya ikut masuk ke sini, terus dia clear, terus kamu setup jeder gitu, kamu flickerin ya mati gitu. Nah aku nggak expect si midnya, karena expectnya perkiraannya dia dari bawah kan. Nah, iya. Nah aku nggak masuk. Tapi kalau kamu autopilot nih, aku ngomong ya, autopilot asal main pasti dari sini kebiasaan. Iya. Lah kamu sini ketemu lagi sama Atlasnya bonyok lagi, wes kapan menangnya kamu?
Iya, Kebanyakan benar. recall, gamenya lebih lama. Ya intinya kamu main Kufra nggak akan bisa jadi Kufra, ya jadi jadi biasa, jadi kayak Rafael lah Mage. gitu. Ya kayak jadi kayak gitulah gitu. Karena kamu yang akan dihajar terus, sedangkan atasnya habis kamu bonyok, dia bebas, aku mau setup mid, mau setup bawah kan gitu. Ya kan? Iya, coach. Nah, Itu sih coach. paham kan? Nah, terus ini tadi tanya kan counter setup dan segala macam. Ya kayak gini, tak balik lagi. Kalau kamu udah paham tentang rotasi ganking ini, kamu tahu dong atlasnya kemana. Contoh kamu Kufra nih, kamu pulang, jeder, sekarat. Atlasnya masih 3/4, dia nggak pulang, kamu 1/4 misalnya pulang. Set, pas kamu pulangin loh, kamu pikir loh, kalau kamu jadi atlas, kamu pilih tengah atau bawah ya? Oh bawah kayak ini wave, ini dia main fast clear, dilihat set gini. Jadi kamu jalannya gini, di sini jalannya gini harusnya. Set sampai sini nunggu ini wave mid, saya kalau ketemu ternyata ini gerak ya berarti kamu langsung ke bawah. Nangkep nggak maksudku? Iya. Tapi kalau misalnya set gini ini masih poking, oh ya coba sini ah. Nah, oh ini dia nggak mau ganking. Oh ini bab birunya masih muncul, berarti aman nih, gold line-nya nggak dikomit. Jalurnya bakal di sini, kamu setup di sini. Rumit kan? Tapi ya emang harus kayak gitu sebenarnya gitu loh. Tapi aku ngomong MPL tuh belum serumit itu loh. Sebenarnya harus kayak gitu. Nangkep gak poinnya? Harusnya nanti Mobile Legends di 3 tahun lagi pasti kayak gini. Yang tak bilang ini serumit ini. Seorang roamer itu benar-benar susah. Gak cuman autopilot jalan ke bawah atau sini. Gak cuman gitu. Emang benar-benar harus menguasai map ya. Harus benar-benar menguasai map. Sekarang kan aku ngomong kayak gini nih, teori, tapi bener kan teoriku? Masuk Betul. akal kan? Masuk akal kan gitu. Sering dilakukan kayak gitu soalnya saya coach. Soalnya Sering ngelakuinnya kayak gitu. Maksudku masuk akal itu adalah kalau atlas kamu jadi atlas, aku geng bawah, bakalan geng bawah. Soalnya ini clear mid, kamu jalan dari sini, set, terus nggak jadi ke tengah ke sini. Kamu ngendok di sini, si Gordiva yang paling sering nih aku ngendok di sini. Nanti di komen sini seret dari depan, terus tiba-tiba ada kamu flicker, nih cecer, outplay di sini. Kaget si atlasnya. Kok bisa tahu aku mau ngegeng bawah? Ya itu caranya. Ya kamu harus tahu kalau kamu jadi atlas ke mana gitu. Kalau misalnya MMU Patrick, kamu fast clear dari jalan di bawah sini, kamu udah ditanya, kamu bakal fast clear? Iya tak fast clear. Oh ya wes, aku ke tengah ya. Nah kamu nggak maksudku? Sepenting itu loh komunikasi itu. Di fast clear apa Patricknya di braided jeder kan main shift tau, Patricknya langsung mundur set, udah setup di sini. Nah terus midnya ini mau habis clear terus dia jalan ke sini kan, tapi nggak dapat Patricknya. Terus kamu setup dari sini berdua midnya. Terus midnya pas balik sini asal-asalan sini mau clear lagi wave berikutnya, kamu setup. Kaget dia. Nangkep nggak maksudku poinnya? Tapi itu kayak orang kayak biasa ganking gitu, padahal itu benar-benar berharga ya untuk cari ilmu kayak gitu itu susah banget ya. Iya benar-benar coach. Sip ya. Oke. Kemudian ya paham ya kurang lebih itu kalau tanya tentang itu intinya adalah kalau kamu roamer sama roamernya itu kamu kalah kasta, kamu yang kebanyakan dari lane muter. Tapi kalau kamu menang kasta, kamu yang menguasai area sungai. Udah itu doang sih simpelnya. Kamu menguasai area sungai nih kalau menang kasta. Makanya roamer itu juga kadang aku pick terakhir gitu loh. Karena aku pengen menang kasta. Contoh rumornya siapa namanya Kufra. Terus aku jawhead, kalah kasta jauh, tak ikutin terus. Deket mid ya tak lempar, ayo mid follow up, itu sekarat pulang, terus aku nyoba ke geng bawah, nanti Kufranya datang lagi, kamu sih di sini, tak cari terus, aku cari terus si Kufranya, nanti follow up lagi, dia di bawah, tak ikuti lagi di bawah, dia mau ngecas tak lempar lagi, digebukin kayak gitu, pulang lagi itu, lama-lama ya under level, terus temennya bisa rawan ke geng, ya kayak gitu, intinya itu sih. Nah, bisa dimanfaatin kalau kalah itu ke XP lane. Orang-orang gankingnya mid sama gold kan. Nah, kalau kalah kasta kamu ke XP lane, gak expect pasti XP-nya kan gitu. Cobain aja kalau kamu kalah kasta, ini aku di mirrorin terus nih sama si Grok nih misalnya. Ya wes lah aku coba ke XP gitu. Tapi mid sama gold lane-nya harus safety. Gitu. Nah, ini
Balik lagi, oke. Kalau udah balik lagi ke mid laner ya. Kalau mid laner tidak harus bersama. Nah ini gankingnya mid laner tuh nggak selalu harus bersama roamer. Contohnya kamu Harley gitu. Wah itu bisa kemana-mana gitu. Sendirian. Jika ada potensi kill bisa rotasi sendiri. Meanwhile rotasinya, meanwhile roamernya itu mirror ke arah ganking musuh. Jadi si roamernya itu nge-mirror pergerakan musuh biar tahu gankingnya kemana. Kemudian midnya itu bisa bebas kemana, bisa ke sini, ke jungle, bisa ke XP. Kalau musuhnya duaannya ke XP ya bisa ke gold, kayak gitu. Karena mid lanernya yang tipe bisa solo kill. Kurang lebih gitu, bisa dipakai coba mid laner. Kemudian jungler. Kalau jungler ini aku ingetin lagi, ya nggak ada ganking yang gimana ya. Intinya kayak agresif sama farming. Kalau yang start, kalau jungler ya itu. Kalau saya gold laner bawah, start di sini berarti kamu siap akan perang di sini. Sama ngegeng yang di sini. Ngegeng roamer mid lane yang rotasi di sini. Intinya gitu, siap perang lah. Kalau yang kamu start di merah karena XP-nya di atas, start di sini, nanti ke biru sini, ya kamu bisa ganking, tapi harusnya kalau tim pro harusnya diinfo si XP-nya tahu bakalan jangkauannya ke situ. Gitu. Kalau zaman dulu orang nggak tahu ya, tapi kalau tim pro sekarang udah hafal lah, jungler tuh udah susah ngegeng sebenarnya, karena rata-rata makanya karena susah ngegeng, susah ngegeng, jungler yang dipakai itu jungler objektif, tuh. Bukan jungler yang untuk ganking kayak Harley, jarang sekarang Harley keluar gitu. Gusion itu masih bisa, makanya Gusion nggak laku lagi sekarang karena kebaca kayak gitu, harus di setupin sama roamer dan segala macam, ribet. Kalau jungler itu ya sama, jungler pun harus ngomong gitu, aku nanti mau gank ke gold dan segala macam. Nanti roamer sama midnya akan gangguin gitu, rotasi yang lainnya. Oke, itu sama XP. Sabar, aku selesaiin sampai XP dulu. XP ini hotline, rotasi, cutline. Nah, intinya kan kalau XP itu kebalikannya sih. Kalau XP itu intinya rotasi dan gankingnya itu adalah setelah dia cutline. Setelah dia cutline, dia punya waktu. Biasanya aku matoknya kalau di belakang turret 1 itu dia rotasinya sampai di mid, kemudian wave berikutnya keluar dia harus nge-cut lagi. Nah kalau nge-cut di tower 2 dia bisa sampai ke turtle, area turtle sampai sini, bisa ke gold lane segala. Nanti pas dia balik saat ngeluarin skill terus balik lagi itu dia bisa dapat wave di sini, wave berikutnya. Itu untuk XP. Jadi XP itu rumusnya cuman cut terus join, kecuali XP yang fokus buy one kayak di road gitu, itu beda. Nah, kalau rotasinya XP ya gitu. Kalau yang di sini bisa setup mid. Biasanya si Filipina suka XP cow itu karena gitu, dia cut terus kemudian di sini setup dia flicker terus nge-flicker si midnya yang lagi mau clear mid di wave berikutnya. Setelah dapet dia bakalan clear. Dia bakalan balik ke sini. Gak ada flicker kan? Ya udah landing aja biasa. Gitu. Enggak kan. Itu XP land. Mana XP land? Udah sih gitu. Ya, ini lanjut. Siapa ya tadi yang mau nanya? Saya lagi coach, gak apa-apa coach. Gak apa-apa selama setema lah biar gak loncat-loncat. Iya. Ya soalnya kan kebetulan saya juga roamer. Jadi gini coach, kalau mindsetnya gini, misalkan rotasi saya biasanya kalau memang pada dasarnya kan melihat hero power dulu, ini menang gak lawan ini. Nah, rotasi saya kan pertama ke god lane. Kan untuk meta sekarang kan seringnya rusuh-rusuhan buff ya. Nah, kalau untuk saya sendiri jawabannya tergantung lagi. Rusuhono Balmon iya. Itu nggak ngefek kan gitu. Nah, kalau misalkan si junglernya dirusuhnya cuma sama 2 orang, jungler sama jungler sama mid lane-nya doang, saya tetap di gold. Tapi kalau sampai 3 orang sama roamernya juga, saya baru datang ke jungle, itu betul tidak coach? Tergantung junglermu apa dulu. Junglermu link, salah. Jungler tank. Jungler tank ya benar. Ya, jungler tank. Kalau jungler assassin ya kan rata-rata kalau saya kalau tim kita jungler assassin, saya langsung otomatis ke gold.
ke gold lane. Terus kalau di rusuh, Soalnya kan dari segi rusuh, pembersihan buff aja kan lebih cepat. Enggak lah, lebih lama lah daripada emblem jungle. Ya apa sih? Kalau pakai emblem jungle? Ya kalau dia emblem jungle tapi assassin itu juga lama, kecuali tank kan kalau semakin darahnya semakin besar semakin cepat. Untuk clear ini kebalik. Ya intinya itu. Ya kamu kira-kira sendiri lah, kalau misalnya kamu link emblem sawi musuhnya Hilda ya tetap kamu bantuin harusnya. Oh iya, kalau itu udah otomatis saya bantuin link. Kalau dia misalnya musuhnya grok, nah, kamu bantuin sekali baru kamu ke grok gitu sih. Ya intinya kalau jungle assassin harus disecure dulu sih sebenarnya. Satu buff pertama aja. Setelah itu baru. Ya maka dari itu rotasi awal saya ya memang harus clear lane mid dulu, mengantisipasi adanya rusuh merusuh. Jadi baru ke gold. Kalau misalkan yang rusuhnya cuma 2 orang, lanjut ke gold. Ya kalau itu sampai 3 orang, apalagi ada Hilda terus Hylos lah kalau misalkan dulu tuh. Gak usah, Hilda aja cukup udah ke link. Oh. Gak usah dua-duaan, gak usah satu aja Hilda udah cukup. Coba aneh kamu lawan Hilda. Kamu Wah, link. udah itu saya sampai kena mental coach waktu saya jadi kamu jungler pernah. Roamer kamu ke Goten ya nangis ini mau junglermu. Iya, pernah. Saya jadi jungler kerusuh Hilda atau Tigreal tuh waktu dulu masih buffnya bisa reset. Wah udah. Iya, Joet pun bisa masih. Walaupun ke reset pun ya tetap bisa ngerepotin sih menurutku. Oke, itu Roamer ya. Kalau sebenarnya kalau tank ya udah bisa mandiri ya, tinggal kemana ya, itu enaknya jungle tank gitu, nggak manja. Sama yang emblem sawi. Kenapa kok sekarang itu ya, karena banyak Leonya emblem assassin, simple. Pasti itu alasannya awal-awal kok sekarang kok sering, kalau kamu bilang meta sekarang ranked banyak yang rusuh karena Leo lagi meta dan Leo sering itu sama Joy jungler gitu misalnya, atau Kaja gitu. Kaja kan susah junglernya. Susah. Nah ya makanya itu, karena meta-metanya orang gitu. Coba kalau Balmon ayo rusuhin kamu main apalan rusuh ya susah. Kayak Hilda pun kalau belum tentu bisa. Kan, ya, kalau untuk next patch kan ya coach ya, udah pasti tuh Hanabi keluar yang di buff itu, yang di itu. Ini keluar dari konteks. Aku nggak ngomongin next patch juga. Jadi ngomong tentang ini aja. Nanti di list aja coach yang terakhiran. Ya maksudnya kalau next patch itu kan next patch gitu dan belum terjadi dan ini. Jadi kita ngomongin yang sekarang aja. Yang sudah terjadi. Yang pasti-pasti aja gitu. Karena temanya kan ini nih, rotasi sama ini. Oke, sampai situ. Oh ya, berarti tadi mau nanya tuh, yang kasus itu yang kompleks tadi. Siapa tadi? Siapa tadi Masnya? Masih di sini? Yang kasus turtle tadi? Ya, ngobrol aja langsung. Ada nggak? Coach itu kan masalah XP. Saya kan terkadang kalau nggak jungler XP nih, XP. Nah, saya kan kalau ini dia cut ke tower 1 itu musuh, tower 1 nge-cut. Di sini. Bukan coach, yang di sana yang paling ujung. Oh, yang belakang tower. Nah, tiba-tiba itu kebaca aku rotasinya coach. Nah, tiba-tiba itu di HBD. Itu apakah rugi, musuhnya rugi atau kamu rugi tetap? Soalnya kamu tetap all-in gitu. Kalau kamu nggak mati, nggak rugi. Intinya gitu. Kalau aku mati misalnya, rugi. Tetap. Rugi ya coach. Tetap rugi. Tapi kan itu musuhnya udah dalam kondisi all-in gitu di HBD. Aku bilang kesempatan untuk turtle itu ada nggak coach? Itu di wave keberapa? Wave ketiga gitu misalnya? Iya, mau ke turtle lah gitu. Istilahnya udah mau nyalak turtle gitu. Oh, jadi trade-nya sama trade turtle, temenmu pasti turtle. Iya, turtle-nya di bawah, terus saya clear-nya di atas. Oke, berarti gini, berarti kalau kasusnya itu adalah, aku bilang rugi di kamu, tapi untung di tim. Nah, aku nggak maksudku. Sama kayak kemarin. Iya. Jadi sama kayak kemarin. Rugi di kamu karena kan kamu nanti buy one sama XP bakalan kalah kasta kan gitu, hilang. Apalagi kalau nggak clear nih, kamu cuma dapat 2 clear, 2 ini terus gerobaknya nggak dapat. Nah, XP-nya kan nanti si XP kan ngambil lagi nih. Di sini. Nah, dia ambil lagi nih. Dia lebih kuat kan, dia level 5 gitu. Kamu masih level 4 kan. Nah, buy one-nya kalah, tapi secara tim ya timmu dapat turtle untung. Secara net worth akan sama itu.
Oke, iya coach. Terima kasih coach. Jadi diomong cuan ya diomong itu enggak ya trade sama gitu. Tapi harusnya kamu bisa cut di sini aja nggak mati. Nangkep nggak maksudku? Paling safety gitu maksudnya. Jadi Iya, cut di sini dan di sini. Boleh cut di sini. Lah terus taunya dari mana? Taunya yaitu roamernya harus tarik info ngapain di sekarang di mana, junglernya di mana dan segala macam. Kalau YOLO ke sini, YOLO kan ini kamu gambling kan. Pokoknya aku apalan dah, pasti momen turtle aku ngekat di sini kan gitu kan pasti kau kebiasaan. Iya. Lah, karena kebiasaan terus di EBD. Iya. Nah, makanya kadang aku ngomong di Mobile Legends itu isinya adalah terlalu banyak autopilot gitu. Autopilot itu kayak asal main yang kayak udah kebiasaan. Rumusku ini paling enak diterus-terusin, nggak dipikir gitu. Padahal di momen tertentu ya ternyata musuhnya nggak di turtle, musuhnya di sini gitu. Ya udah Iya. di ABD. Nah, jadi rugi kan junglernya dapat kill. Jadi link yang seharusnya nggak berani Hayabusa nggak berani kontes turtle, dia pingin cari objektif, ternyata di sini dapat makan kamu, tambah kuat kan Hayabusanya gitu. Nangkep nggak maksudku? Makanan gratis. Nah kayak gitu. Nanti dominonya adalah efek berikutnya adalah kamu lemah lawan XP, si junglermu tambah kuat, godline-mu lebih kaya karena dapat turtle dan segala macam kan gitu kan. Tapi Hayabusanya musuh jadi kuat gitu. Gengwit lebih kuat, Gengwit lebih kuat. Nangkep nggak? Itu sisi kebalikannya. Iya coach. Oke, sip. Jadi saranku adalah cut di sini yang paling aman. Karena kamu punya spell, misalnya flicker, kamu pasti nggak di all in pun belum tentu mati. Kecuali kamu bener-bener buta map, ini langsung semua ke sini, kamu YOLO. Roamermu juga nggak ngerti kemana, nggak ada apa-apa, terus di YOLO semuanya di all in ya itu. Tapi intinya kalau kamu nge-cut gini harus siap escape, itu sih XP intinya. Iya coach. Kalau di sini harus pastiin junglernya ke sini, midnya ke sini. Nah, gitu. Kalau roamer sama XP kan nggak mungkin kuat tuh damage-nya. Goldline nggak mungkin lah di sini pas momen turtle. Iya, nggak mungkin ya. Mungkin. Kemungkinan kan cuma roamer, midlane sama jungler. Sama XP-nya itu. XP-nya ke sini. Paling itu. Oke, udah. Terus tadi yang mana? Ada yang nanya tadi? Untuk momen turtle tadi ganking ke gold. Apa tadi? Tadi ada yang nangkap nggak? Itu pertanyaannya yang tadi kompleks itu. Di momen turtle ganking ke gold land ke sini. Oh, saya itu yang pertama jawab kah? Yang pertama nanya. Bukan yang tadi yang ganking ke gold land tim tadi itu loh. Secara tim, terus aku nanti aja dulu tunggu penjelasan yang lain-lain dulu. Jadi itu kan soalnya di momen turtle kalau kita ganking ke Godland apakah worth it? Nah, gampang gitulah, segampang itulah misalnya junglernya kita pulang terus kalau ini terus kita roamernya ganking ke Godland. Menurutku ya worth it gitu, karena apa? Kalau ganking ke Godland terus dapat kill ya sama kayak yang aku jelasin ke XP tadi. Si Godland-nya itu di sini misalnya Godland ya di atas. Godland-nya itu akan musuhnya akan terpressure sendiri, tapi junglernya musuh akan lebih kuat gitu. Kitanya dapat plating. Kalau dapat plating, biasanya plating full itu networknya beda 200, lebih tinggi yang plating full. Tapi kalau cuma plating separuh biasanya networknya kurang lebih sama gitu. Jadi sama kayak yang XP tadi, mati satu tuker turtle. Intinya gitu sih. Dari sering aku ngeliatin setup turtle dan segala macam, hasilnya itu kok pasti gitu. Kebanyakan. Oke, sampai sini ada yang mau nanya lagi? Tadi kayaknya ada yang mau nanya. Saya coach. Gimana Reno? Iya. Jadi kan core kita kan link ini. Ya, itu kan hero scaling. Oke. Nah, betternya itu kita lepas starter pertama terus kita geng Godland terus dapat Godland dan plating, atau kita lebih baik ke turtle coach? Jungle-nya apa? Jungle-nya musuh. Jungle-nya musuh. Link. Jadi Jungle-nya musuh gitu coach. Jungle-nya musuh. Junglernya musuh ya core objektif. Apa? Oh, Baxia. Oh iya. Baxia, Bamon. Kalau itu udah jelas. Biasanya gini, link itu ada dua pattern. Kalau link doang nih. Link itu ada dua pattern.
kalau di momen turtle. Link kalau lawan tank jungler yang kayak gitu ya udah pasti dapat turtle ya. Kecuali Akai nih. Kalau Baxia itu masih bisa sebenarnya ya. Link yang emblem sawi sama Baxia yang emblem sawi masih bisa dikontes. Jadi masih boleh kontes. Itu pertama itu. Selama linknya emblem sawi, emblem jungle. Tapi kalau emblemnya nggak emblem jungle, linknya emblem assassin, udah pasti ke Godland. Udah pasti. Nah, trade kedua itu biasanya kalau turtle misalnya di atas satunya itu dia ambil birunya musuh linknya. Misalnya Goldlandnya yang musuh kayak kalau Death of Patrick dia fast clear, linknya trade sama buffnya musuh. Jadi begitu turtle ambil buff musuh, pas balik sini pas ambil biru sendiri, kita udah di cover, ini kelar baru ke ke siapa namanya, ke Diras nggak sepet lah ke ininya gitu. Tapi nangkep gak maksudku? Kalau emblem assassin udah pasti dot turtle, udah pasti itu emblem assassin itu udah kamu misalnya turtle-nya di bawah ya, ini MM-nya sini ya ambil gold buff, terus ini hijau, terus coba geng, kalau musuhnya tahu ya ambil kecoa, terus dive di turret bareng di push gitu sama roamer sama midlane-nya sama midlane-nya lah, roamer-nya masih di sini yang idealnya. Ya, roamer-nya ngeliatin bener gak turtle gitu. Nanti kalau musuhnya mau backup ya roamer-nya ngasih info gitu. Itu kalau assassin. Kalau sawi dia wah aku ke atas kayaknya ini udah clear nih, di clear sama cepet nih, wah nggak bisa nih, nggak keburu, ya ambil aja objektif lainnya nih, farming di sini, ngambil ininya musuh gitu. Jadi nanti pas balik itu masih ada farming run lagi gitu, tabungan lagi di sini. Tapi seharusnya idealnya dia kalau main Balmond apa ketemu link ya dia invasi, harusnya kayak gitu. Makanya kalau ngomong yang di Kamboja kemarin, yang game Kamboja kemarin itu makronya nggak bagus gitu, ngomong dia harusnya ngeras kok, bisa kok, kuat kok, musuhnya mati lagi junglernya, harusnya nggak ambil ini nggak boleh farming sini itu. Tapi itu jadi nggak ketinggalan gold kan ya? Apa kita rugi, coach? Kalau trade sama ini rugi secara tim. Tapi ya gimana lagi? Kita kan hero lead, link. Dia kan Balmond. Iya betul. Nah, nanti buat apa? Supaya linknya itu beli ini, misalnya Windtalker, kemudian jadi Berserker. Kalau pas Windtalker nggak bisa apa-apa. Windtalker itu fungsinya cuma percepatan farming doang supaya cepet aja, nanti pas menit 5 nge-cut line-nya cepet, nge-hitnya gitu doang fungsinya Windtalker itu. Orang-orang nggak tahu kenapa Windtalker DAS itu selain buat itu cuma untuk percepatan farming gitu. Kenapa aku nggak bikin BOD? Link BOD sakit loh, cobaan. Saya coba sakit. Tapi kenapa aku nggak bikin BOD gitu? Karena ya lama farmingnya, untuk cari BOD-nya lama, nggak main-main gitu. Link BOD ya sakit lah, damage-nya gede. Kritikal lah, bonus kritikal ya BOD-nya aktif ya, waktu darah sekarat ya langsung mati musuhnya, bisa kayak gitu. Cuman kenapa nggak bikin BOD, bikinnya supaya farmingnya cepet, berikutnya dia cari item berikutnya itu cepet gitu, ibaratnya kayak gitulah, nggak langsung beli, ibaratnya kamu gaji UMR nabungnya beli apartemen gitu ya, harga 5M, gajimu cuma 5 juta UMR Jakarta, yo ben kebeli nih kan gitu. Mending kamu buka nabung dulu, beli percepatan farming itu modelnya kayak kamu buka online shop yang harga biayanya modalnya 5 juta misalnya, kayak gitu percepatan farming itu. Nanti supaya beli apartemennya itu gampang gitu, kalau udah punya online shop terus beli lagi apa gitu yang lebih gampang lah untuk mempercepat farming. Nah yang kedua, kenapa kok Berserker itemnya link? Ya itu karena dari Windtalker percepatan farming supaya dia bisa ikut join fight nanti di menit-menit 10-an udah bisa ngancem mid laner, god laner, ya itu dia harus pakai Berserker Fury. Dia udah punya cukup damage terus ditambah Berserker ngandalin critical hit ketika dia skill 2 dan segala macam, ntar 4 pedang dan segala macam itu bisa bunuh gitu. Kalau aku masih percepatan farming lagi gimana? Boleh nggak? Boleh sebenarnya. Kalau kamu pede nge-split terus gameplaymu, beli DAS gitu. Misalnya habis dari
Wintalker terus DAS ya, tapi timmu empatnya harus tahan. Itu yang aku ngomong kalau misalnya main 4 hypercore link gitu, satu-satunya core terus empatnya itu main fighter di Godland gitu misalnya, jadi nggak ada beban midnya ini, jadi empatnya cuma ngerespon, linknya split. Nah itu main kayak gitu nggak apa-apa. Jadi misalnya Wintalker terus DAS terus kamu baru berserker ini cepet, karena nanti berikut tuh ininya ngekat cepet, ini farming ini cepet gitu, kayak gitu. Cuman itu terlalu ekstrim gitu, nggak perlu sampai segitunya gitu, karena ya berserkernya lumayan cepet kok. Tapi idealnya kayak gitu sebenarnya pola pikirnya, mindsetnya, tinggal dicoba aja mana yang sesuai. Ada yang mau nanya lagi tentang ini kayak kita rotasi? Saya lagi coach. Tapi kan ini kan ada kasus di mana kan kalau tim kita pick Aldos kan kadang kan ada yang tuker mid ke XP tuker ke mid, itu gimana tuh coach? Aldosnya di mana berarti? Di mid? Aldosnya di mid karena dia kan di mid sekarang kan minionnya kan 4, banyak. Jadi dia mau kejar item sama kejar stack. Iya. Oke. Gak apa-apa. Jeleknya adalah ketika momen turtle apa segala macam, mid itu nggak bisa ngekat kan hero mage di XP. Iya betul. Nah akhirnya dia akan clearnya lama, terus kalah sama yang udah duluan. Tapi bagusnya mid, misalnya kamu pakai mid Lunok terus XP-nya Uranus apa kan dia ke pressure kena mage ini gitu. Nah pinter-pinternya si mage ini untuk nge-pressure si XP-nya. Itu jeleknya lagi adalah ketika momen 1 sampai menit 2 ada 3 wave itu nggak ada kesempatan kamu bisa nge-gank ke Goldland, karena Goldlandnya itu pasti musuhnya yang lebih fast clear di mid, Aldosnya ngalah kan, kemudian duaannya ke gold, jadi roamermu bakal cuman mirror doang. Tapi dia ngomong boleh nggak apa-apa, selama ya Goldlandnya juga bisa jaga diri, di cover 2 lawan 3 nanti di sini. Jeleknya kalau musuhnya tahu, di commit dari junglernya, roamer mid ke Goldland, jungler ke Goldland, dari merah biru ke Goldland, jeder nabrak berempat, kamu cuman berdua, soalnya ini Aldos. Nangkep nggak maksudku, Renov? Iya. Paling ini junglernya kesini lah 3 lawan 4 masih bisa, masih boleh, masih bisa, tapi kan kalah power gitu maksudku. Tapi nggak apa-apa. Berarti antisipasi kalau Aldos di mid itu kita harus cepet-cepet geng ke Golden ya coach? Sebenarnya nggak gitu, percuma juga kamu standby di sini berdua tapi dia berempat. Nangkep nggak maksudku? Iya, nangkep. Tetep aja ditabrak, cuek aja misalnya atas ya tetep aja buka ulti gitu kan, ya tetep aja mati aja gitu, kamu pasti mati gitu. Yang bener adalah ketika Aldos di mid ini udah beban kan hitungannya, tapi kan main late game kan, junglernya jangan beban, udah itu junglernya yang gendong awal-awal, Balmon ya. Gitu-gitu. Jadi ketika di dive masih ada powernya Balmon nih, balesin plus damage-nya turret. Biasanya patokannya kalau aku matoknya itu turret tuh ada turret satu ini patokannya 1 hero gitu. Jadi kalau diserang 4 hero, kita 3 di sini hasilnya sama. Anggap turret tuh 1 hero gitu. Tapi nggak bisa skill kan, cuman damage-nya sakit. Gitu biasanya. Paham maksudku? Kalau ini udah link, ini Aldos mati ya, ditabrak ini berempat kan gitu, terus pasti mati Goldlandnya. Ini lagi, ya makanya kalau di sini tuh misalnya Xbox gitu misalnya, wah itu boleh gitu, link Aldos Xbox tapi di sini limitnya di sini Lunok kan misalnya, atau Parsha gitu misalnya, atau Lydia gitu. Gak apa-apa kayak gitu, masih balance, ditabrak pun masih Xbox gitu, di cover sama si roamernya ini. Nanti linknya ya sekitar farming sini, mau ke sana lihat atau ke sini kan lihat-lihat. Kalau di commit mati nih, tapi trade sini linknya karena ini make kan bisa ngebersih Uranus misalnya, link sama Lunak bisa. Nah ini nge-trade kan sini sama sini, MM-nya tajir gak apa-apa, aku link kok kan gitu. Nangkep gak maksudku, Reno? Semua itu trading aja. Oke. Itu kurang lebih itu. Ada lagi yang mau nanya tentang genggi dan rotasi? Oke, kalau nggak ada, lanjut ke drafting. Ini yang waktu SEA Games kemarin, Singapura dan Indonesia.
Jadi ini One, di sini ini Cecil, ini Hayabusa, ini Patrick MM-nya. Terus ini Karina, ini belum Sawi, Hayabusanya harusnya Assassin lah normalnya si Albert. Kemudian cowoknya XP, ini Franco, ini Atlas. Nah di kasus ini kalau aku jadi Franco, aku kemana nih? Nah, Indonesia dulu nih. Oh ini Cecil, ini Hayabusa. Oh Atlasnya ganggu Hayabusaku, bisa nggak ya? Bisa. Jadi mungkin bisa secure ke Hayabusa dulu, atau Hayabusanya main safety di merah gitu misalnya, bisa kayak gitu. Ini aku ke gold karena midnya Cecil gitu. Percuma juga aku nanti trading damage misalnya ke Atlas Kagura, aku di commit bonyok nih Franco-nya. Dia punya gambaran kayak gitu ke gold atau ke XP ya. Ke XP juga bisa. Ke XP juga bisa. Aku nih. Ini di road. Kalau awal-awal aku ke XP aku bisa menghasilkan sesuatu. Tapi bateraiku bisa main safe nggak ya? Oh ini Cecilku main safe. Bateraiku main safe bisa nggak ya? Bisa. Jadi jawabannya kemungkinan bisa ke XP. Kalau aku jadi Franco-nya, ini Vin yang main, mungkin ke XP. Kalau aku. Tapi harus ngomong gitu dulu. Nah kalau Atlasnya gampang. Oh ini One sama Patrick. Oh ini bisa tak ajak by one lah, aku menang. Aku ke mid nih, menangin mid. Sambil lihat mirror Franco. Udah itu tugasnya Atlasnya itu doang, gampang. Nah ternyata si Vin melee di gold. Nih lihat. Karena Cecilnya bantu ini. Nah ini Atlasnya pasti ganggu ke sini. Lihat dari ini. Kaguranya ngambil ini. 2 bus ini diambil karena dia tahu komposisinya duanya menang. Karinanya kesini berarti dia rencananya untuk ngambil merah. Ini nggak ada linknya sih ya, nggak ada linknya, tapi intinya adalah si Franco-nya itu di bawah supaya ini kan One kan dia pasti gunain Inspire level 1 kebanyakan untuk buy one. Nah itu bisa tiba-tiba ditarik gitu karena level 1 One kan susah kan kalau ketarik, belum punya skill 2. Itu kenapa dia di bawah si Franco-nya. Ini baca dulu ya start konten karena bakal kesulitan tarik Babiru musuh dan segala macam. Oh ya Babiru musuh dia narik nggak bisa ini karena sebelum patch yang itu. Kemudian midnya Cecil save to red, Atlasnya cover Babiru banyakan, makanya ke gold. Hasilnya One lebih banyak berkurang HP-nya. Nih lihat nih ya, One-nya segini, baterainya segini. Apalagi ini One-nya ini pasti baterainya lebih sekarat gitu. Buang flicker pasti kalau ada Franco. Pasti buang flicker kalau skill satunya kena. Hasilnya One lebih banyak berkurang sedikit, namun area mid lane Kagura menguasai mid. Nah ini karena aku ngomong tadi Kaguranya dari kiri sekarang ke kanan, benar-benar menguasai mid. Ya wajar karena kita Cecil. Banyak kan mereka berusaha mencari peluang dari dua itu. Nah ini pas early Hayabusa akan berusaha pick off One karena Karina punya FC ke. Nah Karinanya ini itu bisa start ke gold lane, ke sini juga bisa dapat, ke sini juga bisa dapat. Karinanya enak nih, tinggal milih. Kalau Hayabusanya dia ke sini nggak enak, dia ke sini juga susah karena ini susah juga kan, mending ke gold lane. Harusnya kayak gitu. Harusnya start di merah si Albert. Cuman ini Albert ini belum ngerti nih. Zaman dulu itu Albert nggak ngerti. Ini kan zaman dulu kan. Si Albert tuh belum ngerti tentang start buff yang itu. Dia polosan gitu. Kalau ini ya aku ngeras gini lah pasti harusnya. Dan di roadnya harusnya nggak langin cow yang untuk ngekat. Nah ini sama yang di momen turtle si Cecilnya ke sini rotasinya ya. Rotasinya ke atas. Kelihatan kan? Yang kemarin rotasinya ke atas, Franco-nya biar dapat 4. Sama si Kaguranya juga ke atas supaya di momen turtle ini bisa 4 semua. Nah si Albert milihnya setup ke mid. Ini emblemnya, oh dia emblem sawi soalnya, makanya milih di sini. Coba kalau ini emblem assassin, pasti ke bawah. Itu doang yang Renault tanya tadi. Ya kan berhubungan kan Renault, paham kan maksudku?
Ya buat berhubungan. Nah, berhubungan. Kalau emblem sawi kan ada chance tuh. Dia lawannya kan Karina soalnya. Walaupun Karina lebih chance-nya lebih besar. Otomatis yang setup di turtle nanti di sini adalah Karinanya dulu karena ini menang dari segi ini. Dirotnya udah standby. Ini di sini atlasnya pasti di bus merah kiri, bus L kiri. Terus ini Kaguronya setelah 4 pasti nyusul di sini bus L ini. Jadi 3 ini dikuasai. Ini di sini. Nah, Albert pasti dari sini mau masuk sini atau dia harusnya muter ke sini. Nanti pas turtle. Jadi setelah clear selesai nanti dia muter ke sini. Berusaha nyolong turtle. Ini Cecil sama Chow-nya dari sini berdua setup kontes. Jadi si Karinanya nari Karinanya nari dia hit turtle, 4-nya Indo ini bakalan kontes turtle-nya. Kurang lebih gitu. Bakalan kejadiannya dan harusnya pasti kayak gitu sih. Oke, dari ini pertanyaan ada nggak? Ini dari draft aja harusnya bisa nentuin perhitungannya. Ini tadi kok milih kenapa nggak di XP? Tadi kok bilang XP. Nah ini karena Chow-nya langsung ngekat nih, berusaha ngekat CR7. Ya di roadnya kentang sih kalau di turret sini. Ya di roadnya harusnya jalannya gini seret, ngepastiin nggak ngekat terus jalan ke sini ke tembok karena dia pingin pop, harusnya gitu. Ini kan standby di sini. Ya itu pinter-pinteran aja, makanya gambling. Makanya di road ini harus pasti sih, harus XP atau apa. Kalau kayak Chow ini rawan kalau bisa ngekat gitu, kayak di roadnya ntar anjir lah. Ini ngekat, ini gini padahal kalah kasta, kalah rotasi, rugi. Itu enak Chow-nya. Kurang lebih gitu. Ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada pertanyaan, ini terjawab. Setup. Tentang rotasi. Berarti materi hari ini 2 sama ini. Nggak ada pertanyaan ya? Kalau nggak ada pertanyaan, ini ada setengah jam lumayan. Aku bikin yang battle plan dan big war. Nih. Oke, battle plan dan big war. Ini banyak yang tahu, ada yang tahu, ada yang enggak, tapi banyak yang nggak tahu kalau nggak masuk tim pro. Pengertian battle plan dulu. Battle plan adalah perencanaan battle yang akan terjadi di masa depan, di nextnya lah. Battle plan bersangkutan dengan jenis perang yang akan dimainkan serta bersangkutan dengan job desk tiap role di tim ketika perang terjadi. Jadi sangkutannya adalah jenis perang apa yang mau dipakai dan job desk-nya tiap hero. Perang besar itu ada 3 fase. Yang pertama itu opening war, biasanya namanya inisiasi atau counter inisiasi, bentuknya 2. Jadi kayak kamu milih untuk buka atau dibuka. Kalau dibuka milihnya counter inisiasi. Kemarin itu EVOS kalau nggak salah season lalu itu selalu pakai counter inisiasi. Terus yang agresif biasanya Onyx itu bisa dua-duanya kayak gitu. Alter Ego pasti inisiasi kebanyakan. Alter Ego kayak gitu. Kemudian follow up damage biasanya mempunyai resource skill area, biasanya mid kan ini. Jadi follow up damage-nya dari mid biasanya atau jungler. Kemudian finishing, nah ini bisa jungler ataupun godland. Tergantung jenis junglernya sama godlandnya kalau mau. Job desk, tugas khusus per hero dalam satu komposisi. Macam-macam job desk di war. Nah ini salah satu contohnya ya. Yang pertama adalah misalnya cancel ulti kayak kemarin Yivi bilang Yuzong XP dipick untuk nge-cancel ultinya Yivi gitu misalnya. Jadi nge-cancel ulti. Nah ini pakai Link atau Akai misalnya. Itu job desk-nya si 2 ini. Kemudian target man, Atlas yang target ke arah jungler musuh. Biasanya nge-pick Atlas itu targetnya ke jungler musuh. Atlas laku kalau Leomord di-pick misalnya. Karena Leomord ya gitu kelihatan terus, bisa diulti langsung dan dia nggak terlalu keras karena dia emblem assassin misalnya kayak gitu. Makanya nge-pick Atlas enak. Buat lawan si Leomord assassin.
Tapi kalau lawan mall nggak seberapa enak gitu. Kemudian namanya ada job desk lagi, buying spell. Buying spell ya TB gitu, nebein Uranus, Esme, resource skill musuh, mancing kayak Maxia, Romer gitu misalnya, Grok gitu misalnya. Grok pun tapi biasanya stun-nya dipakai buat job desk tertentu, nge-stun siapa atau siapa kayak gitu. Terus flanking istilahnya, HC yang muter dari belakang untuk membunuh backline musuh misalnya kayak gitu. Nah itu flanking dari belakang muter, nah itu sering di caster sering bilang kan. Istilahnya flanking, kemudian cover dan istilahnya lain-lain. Cover ya biasa, healer biasa. Ini job desk. Nah jenis perang, kemudian jenis perang itu di sini ada 3, yang umum 2. Kalau zaman dulu cuma tahu 1, orang-orang cuma all in doang, udah 1 dari depan semua. Nah ini beda sekarang, kayak udah jago-jago public sekarang. Pertama front to back, tujuan front to back adalah untuk objektif biasanya mengandalkan formasi terstruktur dengan mengandalkan damage DPS, marksman. Intinya front to back itu gebuk depannya dulu. Nah ini fokus poking frontline dan memukul mundur dan memasukkan damage DPS hingga mempressure formasi tim musuh. Intinya itu dari depan ke belakang. Kalau front to back, makanya namanya front to back. Caster juga kadang ada yang bilang ini front to back. Fungsinya ya itu poking doang, dia jarang bisa ngekill sih sebenarnya front to back itu, karena sistemnya DPS yang diandelin adalah marksman gitu misalnya, yang gebuk terus gitu. Tapi enaknya adalah damage-nya continue terus-terusan. Jadi continue terus-terusan sehingga musuh itu sekarat terus pulang, terus kita dapat objektif. Atau kita lagi objektif, kita cuma ngandalin dari depan di cover gitu. Nah itu front to back sistemnya. Yang kedua adalah backline. Aku bilangnya ini backline. Tapi kalau istilah umum belum ada sih. Ya ini aku bikin aja, namanya sistemnya backline. Tujuan war backline itu untuk fokus breakdown musuh atau mengacak-acak dan men-team wipe musuh, formasi musuh yang biasanya mengandalkan damage instan. Jadi mengandalkan damage instan langsung ke belakang. Sistemnya fokus job desk tiap masing-masing hero. Frontline menghadapi frontline, sedangkan damager fokus ke backline musuh. Intinya langsung fokus ke sumber damage-nya. Itu backline. Ini kalau assassin rata-rata langsung ke MM, langsung kemana, ke mage gitu. Biasanya kayak gitu. Terus yang ketiga adalah split perang, split war. Nah tujuan war split itu untuk memecah fokus objektif dari perang musuh yang jika stick strong. Jadi kalau misalnya musuhnya itu strong, di perang kalau berlima dipecah perangnya. Nah misalnya 41 dibentuk jadi 32, atau dibuat kalau musuhnya berlima kita 41, biar musuhnya terpecah fokus perangnya. Jadi powernya berkurang, itu power dari berlimanya itu. Sistemnya adalah split di line jauh di perang, hero yang susah mati ditempatkan di line jauh. Jadi hero area menahan objektif musuh. Jadi sisanya yang berhadapan sama musuh banyak itu ditahan sama hero banyak. Itu nge-split. Sistemnya nahan yang di tempat rame, yang lainnya itu yang pingin pick off atau mecah kekuatan, istilahnya kayak gitu. Dari 3 ini, nah ini ya, aku kasih contohnya. Front to back itu biasanya MM strat ya, ngandalin marksman. Backline biasanya assassin strat. Split war biasanya 2 area lah pokoknya. Itu biasanya pakai assassin mage ya bisa sih split. Kemudian fasenya 3 ini yang aku ngomong. Nah, terus ada temponya, yaitu ada poking, ada instan, ada yang combo. Ini aku baca dulu ya. The art of big war-nya adalah di dalam kompetisi 5-5 pasti punya kunci hero yang harus di lock. Jadi 5-5 itu pasti ada kunci hero-nya, apa yang harus di lock. Ataupun kunci hero yang harus dilindungi. Jadi kebalikannya. Kita harus tahu kunci dari musuh siapa dan kunci dari hero kita, dari komposisi kita siapa, itu yang dilindungi. Tugas itu adalah menentukan target dan pembagian job desk dari masing-masing role untuk targeting ke musuhnya. Jadi siapa yang harus ngelock si kunci ini dan siapa yang harus ngecover si kunci kita gitu. Nah ini sistem front to back
yang kiri karena ini banyak kan. Si Ruby nggak boleh maju, si Ruby itu cover 2 ini. Sistemnya Baxia nabrak Granger, Grok. Granger itu kalau ke lunoknya masih di belakang itu susah kan. Ya udah hit aja dulu depannya, Grok. Dia kalau kena hit Brody sama Granger pasti sekarat Groknya. Lunoknya akan bantu ngehit ke Baxia, baru Parsianya yang ke lunok. Kayak gitu. Ini sistemnya front to back. Sistemnya gitu-gitu terus perangnya. Coba aku dari sini mau tanya, paham nggak ini? Tahu nggak? Pernah dengar, tahu, paham, atau gimana? Maksudnya pengen tahu dari siapa? Renault kayak siapa tadi? Siapa aja tadi yang nanya? Berarti kalau yang backline itu kayak tipe XP-nya kayak Yuzong, Masya gitu-gitu ya, Coach? Biar jadi 4-1. Yang backline belum tak jelasin, tapi yang front to back aja dulu. Paham nggak ini yang front to back? Front to back paham, Coach, karena kan kita kan 2 mm ya contohnya, karena kan udah cukup untuk ini kan pasti numbers. Nih. Coba tak ganti. Di sini Baxia, Rangernya kan jungler kan. Di sininya apa ya? Jangan Atlas sih. Apa ya? Loli lah. Nah, Loli. Di sininya Masya. Misalnya. Nah, di sini misalnya MM, belum tentu Masyanya ke MM. Sebenarnya itu. Nangkep gak poinku? Belum tentu. Belum tentu. Iya, belum tentu, Coach. Iya, karena susah masuknya. Itu. Karena dia nanti lawan Esme gini, kalau komit ke belakang ke MM dibur sama lunoknya. Santai aja orang andalin misalnya Kimi nih, bukan Brody ya, yang DPS-nya ke sini sakit nih. Ya udah andalin Kiminya aja nggak itu nih. Gitu. Iya. Iritel, biasanya yang paling kelihatan tuh Iritel. Front to back murni itu Iritel di komposisi. Oh gitu ya. Iya. Kenapa Iritel itu apa lagi, Coach? Kenapa kok orang-orang ngepick Iritel? Jawabannya front to back DPS continue terbesar itu dan terenak itu pakai Iritel. Cuman itu doang langsung sama One kan Melissa, Coach? Melissa juga. Nah, itu juga. Melissa juga. Jadi nih Masya nih, kalau kamu punya Melissa nggak usah bingung ke Brodinya musuh ngapain sih. Melissamu lo udah sakit kebukin ini, gitu loh. Musuhnya mau komit, kamu ke link aja udah cukup gitu, nggak perlu ke MM-nya musuh, nggak usah ke Brody. Nah, aku nggak poin gua. Misalnya ini Masya, nah nggak perlu karena Melissamu lebih sakit daripada Brodinya musuh. Secara continue ya. Pok Kari juga, Bruno Kari itu tipe front to back yang harus kamu perhatiin sebagai XP pun. Yuzong pun nggak boleh ke belakang. Yuzong pun areanya sekitar sini. Karena apa ya? Karena MM-mu lebih sakit kok daripada MM-nya musuh. Ngapain kamu susah-susah ke MM musuh? Aku nggak maksudku. Tapi orang nggak banyak tahu itu. Iya, mendingan ke romer musuhnya ya. Iyalah, simpel aja. Yuzongnya dibuka, cuman stunnya untuk ngecover si Melissa, si Bruno gitu. Itu doang sebenarnya. Aldos masuk, Link masuk, ya Yuzongnya ngapain ke lunok sini aja. Linknya masuk tak stun, tak petri aja gitu. Ya udah tak cover pakai stunnya Yuzong kayak gitu. Nggak ada tapi Yuzongnya kayak gitu. Aku lihat masih Ini tuh rumusnya Dota soalnya. Mobile Legends nggak ada. Jarang banget yang bisa kayak gitu. Yuzong ya taunya otaknya nyerang kan gitu kan. Makanya Yuzongnya si itu bagus, si Psychot tuh lumayan bagus gitu, kayak dia nggak terlalu yang nyerang banget, di saat nyerang ya harus nyerang gitu. Yuzongnya pemain Pinoy, aku pernah tahu sih, kayak R7 itu ngerti dia. R7 nggak selalu ke belakang. R7 cow-nya kadang ke sini gitu, dia pakai cow nih nggak selalu ke belakang, sini aja cover gitu. Karena R7 dulu mantan Dota, mantan aku ngelatih juga, jadi paham untuk back. Siapa nanti? Ya ngobrol aja Alimul kalau mau. Coach, kalau misalnya nih, saya kan pernah main Dota juga. Terus coach saya tuh pernah bilang dulu, kalau misalnya kayak goldnya udah menang itu, kayak kita itu posisinya lebih baik kayak nge-counter setup aja daripada harus kayak memulai inisiasi duluan gitu. Bener. Soalnya buat ngurangin itu ya, ngurangin blunder ya. Nah itu jawabannya. Itu udah bener itu. Counter setup
counter setup supaya ngurangin blunder. Karena ngapain kita susah-susah masuk ke MM musuh kalau MM kita itu jauh lebih sakit gitu. Kimi misalnya yang jauh gitu, misalnya di Goldland, terus musuhnya cuman Brody yang cuman kadang-kadang gitu, atau Patrick yang Bradetnya nggak seberapa sakit, Kimi kan terus gebuk ini, Patrick gebuk ini wangel kan, susah kan, nggak tembus-tembus kan, ngapain bingung-bingung butuh Patrick, ngroknya udah sekarat kena Kimi, ngapain aku buka ulti Yuzong kan gitu, buka ulti ya kalau musuhnya komit ke Kimiku, udah gitu doang, simple. Tapi nggak banyak orang tahu, taunya pokoknya kalau perang aku buka ulti semua, wis gitu, buat apa gitu. Itu ada lagi nanya, itu udah bener itu kalau MM lebih tajir gitu, beda 2000, beda satu item, ngandalin aja MM nya, ngapain susah-susah ke belakang-belakang, apalagi di turret tuh musuhnya ditabrak-tabrak ke belakang turret itu pasti blunder dah kalau di stun atau dihalangin sama lainnya gitu. Kemudian yang backline ini biasanya ini Link udah bisa ngurus Parsia, ya udah Aldous-nya ke Brody. Nanti Esme-nya yang zoning ke Ranger kalau di sini. Grok-nya yang buka info. Lunok-nya yang karena dia burst-nya hero tanky dia ke Parsia. Ini backline. Nah, tergantung Ruby-nya kalau offset ya mati. Kalau Ruby-nya di sini ya mungkin Link-nya harus keluar ulti, Parsianya bisa kabur, tapi Granger-nya di Sony nggak ada damage-nya ke Grok, kemudian Aldous-nya yang ke sini, ya kayak gitu. Nah ini realitanya nanti. Kalau backline itu lebih banyak lah. Kalau sekarang tuh kayak orang-orang lebih ke arah backline sih, lebih kayak pingin langsung ke belakang-belakang. Kebalikannya yang dulu. Kalau zaman dulu itu di public itu juga ngertinya front to back, belakangnya sakit nggak diurus. Tapi kalau sekarang kebanyakan pingin ke belakang karena orang-orang udah banyak ilmu dan segala macam. Kebanyakan musuhnya orang-orang pinginnya ke belakang. Padahal kalau pakai front to back biasa aja menang gitu. Itu kayak blacklist itu kan kadang dia pakai kayak gituan, cuek gitu. Makanya jarang waktu entry ya. Nggak terlalu komit-komit ke belakang gitu. Santai front to back kayak ke depan. Itu. Nah ini urutannya ya, biasanya ini buka satu, terus ini dua, buka kedua. Nah ini nanti dua, ini zoning, dua ke sini, kemudian yang ketiganya itu fase ketiga, ini duanya ke sini ya, yang duanya ini pasti buka ulti, kalau ini buka Parsianya, ini lunoknya pasti ke sini, kemudian yang ketiganya adalah ketika Link-nya masuk, Aldous-nya masuk, pasti Brody-nya itu harus cover si ini atau Ruby-nya yang cover. Sekompleks ini sih kalau bisa battle plan itu. Nah battle plan itu direncanakan sebelum perang harusnya gitu. Aku nanti yang cover Parsia, oke. Ruby-nya yang cover Granger, misalnya kayak gitu. Atau Brody-nya yang cover Granger, Ruby-nya yang cover Parsia. Kurang lebih gitu, backline dan front to back. Terus ini mungkin tambahannya adalah ini ya, opening gini. Oh ini kalau menangnya ya, ini how to win, ini bisa dibaca sendiri. Intinya menangnya gimana? Intinya sebenarnya dari perang ini adalah yang kebanyakan yang kalau yang front to back itu selama dia bisa saling cover dimasukin, terus dia bisa ngehit depannya dulu. Nanti kalau Link-nya sini, Link-nya dulu yang di depan, Link-nya yang di depan kan daripada Grok, Link-nya dulu yang dihit, Aldous-nya nanti masuk, Aldous-nya lebih depan dari Link, Aldous-nya yang dihit, sekarat semua, misalnya bisa kabur, mereka akan pulang, perangnya kalah, kita ambil objektif gitu. Itu front to back. Kalau backline ya suksesnya nge-kill, udah gitu doang. Dari sini ada yang mau ditanyakan? Karena materinya sampai di sini, battle plan. Ada yang mau ditanyakan? Dari draft biasanya langsung kelihatan sih. Contoh ini dah. Ambil nanya ya, langsung nanya aja nggak apa-apa. Yang mau nanya.
Oh ini live watching. Sambil itu kita buka yang itu ya, Malaysia gimana tadi? Apa? Malaysia Kamboja ya. Ready. Monza.com makes GANs. Mau nanya? Tanya aja. Untuk terang. Kalau explainer kita kayak Sun gitu-gitu, coach, kan susah coach. Itu gimana coach ya? Apanya yang susah? Explainer kita kayak tipe-tipe yang Sun ya Sun nih. gitu-gitu. Ya intinya harus maksimal core 2 kapalnya. Berarti Sun. kita akalin di grafik ya? Iya. Kalau Sunnya apa? Sunnya Aerolet, MM-nya ada MM, ya berarti junglernya jangan ngelit gitu. Mid-nya juga jangan ngelit, jangan Cecil gitu. Kalau Sun, Cecil, terus Link, emblem assassin, habis itu gold, waduh ya dihajar musuhnya. Kecuali musuhnya juga gitu kan gitu. Berarti option untuk mid lane-nya itu apa coach? Apa Lilia. Lilia apa gimana? Lilia. Oh, oke. Lilia Parsia. Oke. Lilia Parsia udah paling aman kalau untuk itu. Lilia kalau banyak hero melee, Parsia kalau musuhnya ada hero range gitu. Patokannya gampangnya gitu. Rumus gampang. Nah. Ini kan kita ya. Joy. Ini nanti Joy-nya jungler ya. Ya, Joy-nya jungler. Tesnya jungler. Oke. Joy jungler, Martis jungler. Seharusnya Martisnya harusnya rusuh-rusuh, tapi ini Kaja dan Kadita, karena milih Kadita dan Kaja. Kaditanya buat EV sama ini Kaditanya. Lolinya buat cover ini sama anti one. Lampunya nanti berhadapan, ini udah pasti XP sering yang dipick sekarang, bandit lampu. Ini early-nya nggak bisa agresif, nggak terlalu agresif, berarti kemungkinan cuma di gold lane. Joy-nya bakal bisa farm. Ini padahal ya kalau diubah ke Hilda gitu ya, ini kesini aja. Tapi late game-nya jelek ketemu ini. Makanya dia milih Kadita. Ya nggak apa-apa, semua pilihan. Kalau ini Hilda kesini dirusuh sama Martis yang belum sawi, wes ini tambah nggak bisa hidup awal-awal. Tapi Melisanya nanti gendong di mid game. Gitu. Dari draft aja kelihatan. Oh iya, belum kita bahas sih yang tadi. Sistemnya apa? Nah, ini sistemnya adalah pasti front to back yang kiri harusnya. Karena apa? Harusnya dia ngandalin Melissa Inspire di cover Loli, nanti komitnya pakai EV, banditnya masuk kalau musuhnya ngelawan. Joy-nya masuk juga musuhnya ngelawan. Selama Melissanya aman-aman aja ngambil objektif, pasti nggak terlalu dibuka gitu. Nah, kalau musuhnya pasti sistemnya kalau kajawan udah pasti narik Loli di stack kemudian terbang. Nah, ini langsung masuk ke backline. Nah, ini pasti lampu-lampunya pasti ke EV. Martisnya pasti ke Melissa atau EV. Kaditanya ke EV, ini cancel, Melissanya baru diurus orang banyak. Gitu sih. Ini sistem perangnya. Masalah ininya siapa? Join-nya. Join-nya mau join, mau enggak, pokoknya sistem ininya pasti front to back semi backline yang kanan. Yang kirinya mending front to back aja santai. Soalnya Bandit nangkep one ya susah, di Petri ya gak iso gitu. Ya kan? Ini siapa backline-nya nggak ada kan hitungannya. Nggak ada apa Magegor apa gitu kan nggak ada.
cuman Iya, one-one baru. doang. Nah itu nanti perangnya pasti kayak gitu dah harusnya. Berarti dari sisi kanan draft itu pasti front to back ya, coach? Karena kalau kanan itu semi front to back, jatuhnya gini. Nah yang di front to back itu cuman Kaja sama si siapa namanya, one-one. Jadi Kajanya narik, one-one-nya cari stuck dari situ, lainnya pasti langsung cari backline. YV-nya buka ulti pasti ke backline ininya. Martisnya itu di tengah-tengahnya itu pasti. Ini tiba-tiba ini. Oke, ini langsung. Wah. Nah, ini udah ini segini. Nah, udah inilah. Pokoknya ini ngalah, Kaditanya lihat sini. Ini aku bilang ya, ngalah kan ini Kaditanya. Makanya dia lihat belakang. Yang ini ditanya ini. Nah, ini lihat depan kan. Ini pasti menguasai area sini. Kajanya mana mati dah. Kajanya habis buang flicker. Oh, ini kajanya di sini. Di setup. Makanya setup sini. Nah, aku bilang kan posisi ini menang kan. Kadita sama kajanya kalah kan. Oh, ini bisa instant kill juga Kaja ini, Kaja Kadita. Front to back-nya bisa pakai Kadita juga. Tapi harusnya Kaditanya dipick buat UV. Nah, ini lihat set, ini pasti menguasai daerah ini nih si Khalid UV. Nah, ini pasti ngalah kan. Pas clear mid set. Momen turtle, ini harusnya fast clear mid dulu. Lolinya salah nih, harusnya bantu clear mid cepet. Nah, baru ke kanan. Ini kan sayang kan sebenarnya dapat wave itu sebenarnya. Oh, ini yang Indonesia Kamboja anjir. Nah, ini tadi dapat itu karena terlalu cepat. Nah, ini kan ngalah kan dia. Makanya si Kajanya standby di gold. Ini kan gambling emblem sawi di sininya. Ini si Joy-nya emblem maki loh. Anjir, rugi sih. Cuman karena Kaditanya kalah rotasi aja. Sebenarnya ini di kontes pasti dapat, bisa si Martisnya bisa dapat. Cuman nggak pede karena Kadita aja. Jadi gitu. Ini warnanya dapat. Melisanya malah ke pick off tadi. Karena di commit sama Kadita. Oh, karena Melisa dia nge-pick Kadita. Melisa kan inspire gitu, di Patrick gampang. Nggak bisa flicker. Nah, Kadita ini kalau kena mirror terus dihajar di pressure ya nggak bisa apa-apa. Tuh kan ini kalau adu retri ya menangan matris lah. Nah, ini cut, ini yang diomong tadi. Udah pasti lah di sini rame-rame berani cut silap-ulap. Itu terus kita cepetin biar bisa lihat perangnya. Ini nggak clear mid sama sekali Kaditanya ya, bener-bener midnya dikasih Martis terus. Nah ini Kaditanya. Iya, ini tadi kan nggak ada info nih, tapi nah Kaditanya cari posisi ke sini nih. Udah bener ya, cuman itu rame di cover karena ya main safe lah, itu buka satu-satu busnya. Harusnya sama Kajanya, Kaja Kadita, jadi nggak bisa itu, minimal instant kill 1. Nah ini dapat, ini yang aku bilang perangnya kemungkinan pasti cari stack. Nah ini kan cari stack ke sini. Cuman ini nggak ada Kadita. Coba ada Kadita, EV-nya pasti dibuka sama Kadita. Ini tuker tapi dapat plating banyak. Wah, rugi sih itu. Kalau ini rugi, menurutku ya, rugi guys. Psycho ternyata kalah lane nih. Iya, kalah lane. Rugi. Dia cepet tradingnya tower mid sama turtle. Oke. Harusnya pressure atas sama mid. Bandetnya kalah lane sih. Balik lagi lampu-lampunya, kita lihat perang di sini. 3 lawan 3. Oke, nggak mau.
Karena ada Melisa banyak. Nah, ini salah dari Indo. Lolitanya greedy, buka lane. Nyaris mati anjir. Untung nggak mati. Kalau mati salah. Wah, ini jago sih si Branch. Anjir, Branch jago sih. Bisa pakai ulti gitu. Keren. Oke, Psychot. Taruh itu ultinya kepake ya ini. Mending Psychot bawah sebetulnya. Akhirnya dapat atas lumayan. Ini momen mau Lord. Harusnya Indo nggak berani setup sih, karena emblemnya nggak sawi ya. Si Tas pasti nggak berani setup. Tuh kan nggak berani. Harusnya tak biarin dulu. Akhirnya ini salahnya saya kot lagi. Dia buka tapi nggak ada follow up. Dibuka nggak ada resource skill. Set. Oke, tuker kacanya udah nggak ada ulti, nggak terlalu untung. Satu tuker satu. UV-nya buka, lampunya ini kandidatnya ada nggak ada ulti, nggak bisa, harus manfaatin ultinya one. Ayo, ini 2 lawan banyak aja nggak berani Indo, pasti karena emblemnya sawi. Ngapain ke sini? Di sini aja, di sini aja martisnya. Sini diem aja nggak apa-apa, nggak usah maju-maju segala. Nah, kan berani kan? Nah, direset kan? Karena emblemnya bukan sawi. Akhirnya Indo ya udahlah aku push bawah lah gitu. Daripada nggak pasti. Lah harusnya nanti si Kamboja yang setup sini. Nah ini yang aku bilang tadi, tapi nggak connect, satunya pingin tower, satunya pingin ini. Nah dapat tarik sama fokus one front to back. Ininya nggak ada lapu-lapu kan, nggak ada yang cancel, intinya nggak ini, jadi dapat 1 cuan. Oke, banditnya ngeflank dari belakang, dapat. Oke, keren. Nah buka, ini kayaknya kalah sih itu menurutku. Karena belum sawi aja yang itu aku bilang, jadinya menang jumlah aja dia nggak berani setup. Ini pasti di commit. Ini kalau Kamboja yang megang turtle ya, yang megang lot ya di commit. Kecuali berasnya masuk, ini beras jago sih. Wah, kan di commit. Simple sebenarnya karena si joinnya nggak sawi dan nggak pakai pas emblem makin. Turtle. Kita lihat perang gedenya nanti 5 lawan 5-nya. Next. Ini 12. Harusnya networknya masih imbang, menang berapa? Tunggu momen Lord. Oke. Lewat kiri nih. Oh, kandidatnya udah di sini nih. Jago anjir, kandidatnya di sini. Konsil berlima, ngeplank. Ternyata ini di sini. Oke, kita lihat setupnya Kamboja, keren sih. Berarti. Set. Warnanya sini. Soalnya banditnya tujuannya mau ke sini nih, banditnya. Nanti biar join sini terus ke sini. Nanti ini 4-nya gangguin. Pikirannya itu gitu. Ini di reset pasti harusnya dapat 1. Ini diterusin di komit sama ini, lihat nih dapat martisnya. Ayo coba gambling, ayo. Wah, kok bisa gak dapat ya? Harusnya retrinya kadal sih ya, tapi di komit perang 4 lawan 5. Oke, ada winter mati juga. Biru harusnya lordnya cepet di clear di kiri. Set. Wih, keren. Di cover sama si Dream. Set, langsung dapat. Kena one sih menurutku.
jadi cuan. Indo dapat bawah, atas juga 50-50 lah ini, 50-50, 45-44. Oke, beresin mid, bawah lagi. Nah, ini udah setup. Konsil dari depan, ya buka. Kajitannya kabur. Oke, nggak ada resource skill, saatnya maju. Wih, dibuka, kajanya di outplay sama si Branch, ultinya. Oh keren si Branch, anjir. Oke, martisnya dapet. Nah, martisnya di tengah-tengah, nggak terlalu ke belakang. Oh, perangnya seru banget anjir. Dua lawan banyak. Wih, 1-1. Oke. Iya, 2 lawan banyak ternyata bisa mengajar. 1-1 sama ini. Oke, nggak ada ulti EV. Reset lagi. Momen Lord. Ini Lordnya langsung di commit sama si Indo. Nah, di commit, kok Lordnya di commit Indo ya? Oh iya, Indo mati ya. Sekarang di commit sama si Kamboja. Indo harus paksa ketika 3 bar. Nggak bisa, wave bawahnya jelek, dilepas dah. Oke. Momen Lord. Untuk pick off lapu-lapu nggak bisa. Lordnya di cover berempat sama si Kamboja. Lapu-lapunya yang jalanin bawah 3 line, fokus atas. Nah, ini perang gedenya. Nah, ini kita lihat kajanya harusnya buka terus dicariin stack lagi. Ini Psychot buka. Oke, UV nya juga buka, nggak ada ulti. Harusnya ini wave ke berikutnya ini diperangin. Kajanya masuk. Nah, kajanya masuk kan. Nah, ini kacanya masuk. Set di winter, outplay winter. Oke, itu dewa si Jume udah tahu. Berasnya outplay tapi langsung bisa di burst sama set des. Oke, mati. Dapat 1-1. Sekarang tinggal ngandalin ulti 1-1. Nah, maju lagi karena EV-nya belum ada ulti harusnya. Di sini ada ulti. Oke, warnanya stuck. Nah, kan Indo kalah. Soalnya kalah di kaca. Nah, ini EV-nya ada tuh. Oke, sesuai prediksi kan, semi front to back, harusnya ke belakang. Cuman nggak ada momen yang benar-benar EV-nya buka ulti tapi di counter sama si si Kadita. Oke. Pertanyaan, let's go. Sebelum ditutup jam 9. Gimana Alimul? Mau nanya apa? Ada yang mau nanya? Ya, langsung aja. Dahlan. Coach mau nanya, kalau midlanernya Xavier terus romnya Grok itu kan otomatis fast clear ya? Fast clear. Cepat clear. Si Xaviernya nih enaknya ke stay di mid ada di buff atau ikut Groknya gitu? Ikut Groknya aja. Jadi kalau Groknya di pop dia bisa balesin gitu. Apalagi kalau udah level 2 kan bisa jerat-jerat gitu kan. Jadi ikut. Jadi kalau misalnya Grok Xavier lawan Matil Parsia gitu, sama-sama fast clear, hampir sama, kemudian jalan kan, Groknya itu kan pasti dicicil sama Matil sama si itu kan, sama Parsia kan. Nah, nanti begitu Matilnya kena jaraknya si Xaviernya bisa balesin gitu, at least nggak bonyok nganggur gitu loh, maksudnya Groknya gitu. Tapi tetap safe si Xavier.
kecuali gini ya, kecuali level 4, kecuali udah punya ulti, musuhnya Kagura punya ulti gitu, Matil Kagura gitu. Jadi misalnya Groknya buka sini, kamu kalau jalan resiko kena boost Matildanya komit ke kamu, Kaguranya ini, kamu mending stay lane. Nah, aku nggak maksudku sebelum level 4 mending di ngikut untuk balesin rotasi respon namanya, biasanya ini respon aja gitu, ngerespon musuhnya. Groknya ngalah biasanya, ini kamu juga ngerespon ngalah pelan-pelan, musuhnya bakalan ganging ke gold gitu. Saya kayak gitu, Matil Parsianya karena menang kasta set kayak sini, Groknya penting mirror, nanti di sini mau balik, nah Groknya bisa nyoba sama Xaviernya combo ke Matil gitu biar sekarang gitu. Tapi kalau level 4 udah dari ulti aja bantunya itu, Groknya yang main sendiri. Karena kalau misalnya Kagura, resikonya kamu jalan sini nanti Kaguranya langsung ke kamu gitu. Tapi bisa juga kamu di mid gak apa-apa Xavier, buat apa tapi ngepick Grok kalau fast clear tapi kamu diem di mid, mending kamu nge-clear di mid sendirian aja kan gitu sebenarnya. Nah gak poinku dalan Naku mas. kan rugi kan. Tapi nggak apa-apa juga kalau ternyata musuhnya udah nge-pick Grok sama Assassin ini, tapi musuhnya Assassin, ya kamu di mid aja main aman aja, busanya udah 4, Lancelotnya udah 4, jadi di mid nggak apa-apa gitu. Tapi kan santai, ibaratnya masih ada Grok sih gitu loh, kamu masih ada sprint juga, nggak akan mati sih. Kalau nggak ada spell command save baru boleh gitu sih menurutku. Xavier kan power terbesarnya pas udah level 4 gitu, sama nanti pas defend high ground dan segala macam, wah itu baru winnernya Xavier kayak Cecilion gitu. Kalau awal-awal ya udah dia ngalah terus aja ya, awal-awal di ras terus dan segala macam gitu, mainnya di mid game udah COD Lightning atau buku COD gitu udah enak banget. Buku doang kan gak ada damage-nya, buku COD nah itu lumayan damage, ada kerasnya juga. Kalau mau main COD Lightning ya nggak apa-apa, tapi nggak spam skill, mainnya satu kali combo langsung sakit. Misalnya combo sama Groknya stun, terus kamu combo gitu, cerah terus ulti gitu. Nah itu main COD Lightning kayak gitu, nunggu kombonya Grok aja, jangan di spam ultinya. Tapi kalau main buku, main spam ulti. Makanya ngomong hafalan harus buku gini, enggak. Coba kamu main COD Lightning, cobain. Tapi ngandalin ultinya A+ atau apa, pasti sakit, lebih ngefek daripada kamu beli buku buat apa gitu. Kalau main kayak gitu. Tapi kalau main mau buku ya kamu spam ulti, spam 1 2 gitu biar stacknya cepet, terus dapat ulti gratisan kayak gitu. Tapi idealnya orang akan bikin buku itu, buku COD itu biar apa ya? Biar maksimal lah potensi hero-nya. Kurang lebih itu. Ada lagi yang nanya sebelum kita akhiri yang live stream hari ini tanggal 7? Ada lagi guys? Kalau enggak nanti aku ini live streamnya ya. Terus mau nanya lagi nih. Oke. Kan waktu itu saya pernah lihat gameplaynya Filipina. Cuman ya Raja Haji itu kalau 1 sampai 3 itu selalu stay mid gitu kalau pakai Parsa. Lalu mau counter starter dia ke XP gitu. Kalau pakai apa? Parsa. Oh, Parsa, terus dia itu cuma stay di mid, cuma di stay di L pas itu di rumput L. Si Parsanya ya? Si Parsanya ya? Ya. Pasti MM-nya Patrick dah itu. Sudah percaya aku, pasti Patrick. Kalau bukan Patrick nggak mungkin kayak gitu. Nggak berani soalnya. Soalnya Patrick waktu itu, waktu yang lalu ya apalagi ya, si Filipina itu yang zamannya Blacklist itu, Patricknya bisa gampang fast clear gold pakai sniper itu dulu, makanya Patrick OP kan, jadi first pick up gitu. Pasti itu alasannya. Nah, mungkin kalau dia pakai Brody nih musuhnya 1-1, nggak mungkin dia berani kayak gitu. 1-1-nya inspire ke Brody gini, waduh, Brody-nya kalah land di freeze, nah kayak gitu, dapat gold buff dan segala macam.
Terus yang ditanyakan apa? Kenapa kok parsialnya di Basel doang gitu ah? Nah, kenapa di stay terus gitu? Nunggu sampai Ya itu karena MM-nya Patrick udah pasti clear gitu. Udah pasti nggak kalah gitu. Pasti bisa nge-clear modelnya kayak gitu. Kenapa kok Parsia yang sekarang, yang kemarin ini, yang sebelum di nerf ya, pasti Parsianya terbang ke sini, ya kan? Karena dicepetin kan cooldownnya, ultinya dinaikin, terus itunya apa, wings by wingsnya apa namanya masih cepet, makanya stay sini lagi, langsung ke gold lane lagi gitu, dimanfaatin wings by wings terus jalan balik gitu. Kalau perlu ulti, kalau udah punya ulti tetap aja ngulti terus balik lagi ke sini, nanti nggak lama udah punya ulti lagi karena patch gitu. Sekarang di nerf lagi wings by wingsnya, aku yakin kayak gitu lagi. Parsianya nggak selalu berani ke gold karena wings by wingsnya lama, burungnya itu lama gitu. Jadi kalau benar-benar rotasi bakal benar-benar rotasi. Kalau alasannya itu, nggak mungkin kalau gold lane-nya kalah terus dia tetap stay di mid, nggak mungkin. Dia pasti Patrick gak kelihatan replaynya, cari orang lagi pasti Patrick kalau Parsianya cuma diem. Ada lagi alasannya adalah pas junglernya waktu kesini dan junglernya assassin, panik kayak apa, yang takut gitu bisa bunuh, makanya dia cuma stay di L antara mau nge-surprise si midnya, si roamernya gitu, sama itu karena dia nggak punya tanggungan di goldnya. Soalnya gold ini kan nomor 1 penggendongnya, jatuhnya itu harusnya dia idealnya kebanyakan rotasi ke mid, kecuali goldnya udah menang kasta, itu juga bisa. Goldnya menang kasta, junglernya udah tahu infonya di mana, dia nggak perlu rotasi ke bawah, di mid aja, marking midnya, itu juga bisa. Dahlan, nangkep nggak poinku? Nangkep. Nah, goldnya menang kasta, contoh kayak si tadi milih Melissa kan, lawan 1-1, Melissanya biasanya Melissa lebih strong kan, lebih strong biasanya sedikit, tapi itu nggak rotasi ke gold nggak apa-apa. Kalau roamer sama midnya musuh kelihatan, junglernya juga kelihatan di itu, biarin buy one aja udah menang. Apalagi Claude musuhnya, kita Brody nggak perlu, udah biarin buy one aja, nggak usah digengin. Kalau aku Brody dan Claude tak marahin yang roamerku ngegeng Claude, ngapain gitu, nggak usah, fokus saya banyakin mid, udah pasti menang kok lainnya. Nah itu komposisinya harus hafal sih, tapi ini lawan ini menang mana, ini lawan ini menang mana gitu. Itu tanya aja sama temen timnya, ini lawan ini menang siapa, ini lawan ini menang siapa gitu. 70-30, 60-40, 80-20 kayak gitu. Sejauh apa menangnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi sebelum ditutup? Nggak ada lagi ya? Kalau nggak ada lagi, thank you untuk live stream yang tanggal 7 ini. Ketemu lagi besok hari Kamis. Thank you udah meluangkan waktu, semoga nanti bisa langsung dicoba ya ini ya, tentang battle plan tadi, ada tadi tentang big war dan segala macam. Setup turtle lagi. Thank you. Sip, thank you. Sukses, nanti berkabar dan ini aja info-info di grup aja, jadi aku juga lumayan nih, nanti temennya yang belum join kan bisa kepingin tuh kalau aku kasih lihat testingnya dari kalian ya. Sip, see you, selamat bermain, thank you, Coach. dadah.